Kita cerai. Satu kalimat yang dilontarkan suamiku di ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Dirinya yang telah mengorbankan segalanya demi suaminya, seorang putra mahkota konglomerat Prawiro Group, dicampakkan begitu saja. Semua karena cinta pertama sang suami yang menderita penyakit jantung langka telah kembali ke pelukannya. Namun sang suami tidak tahu bahwa istri lusuh yang ia buang adalah Dr. K, ahli bedah jantung legendaris yang rela ia bayar puluhan miliar rupiah demi menyelamatkan cinta pertamanya. Kini balas dendam yang gemilang dimulai dari tangannya. Selama 3 tahun menikah, suamiku tidak pernah sekalipun menyentuhku. Namun di hari perceraian kami, ia jatuh tersungkur saat melihat pas fotoku. Aroma rendang yang kaya rempah menyebar lembut di dapur yang luas. Aku mengelap setetes air terakhir di tepi piring keramik putih bersih dengan lap yang higienis. Hari ini adalah ulang tahun pernikahanku yang ketiga dengan Baskara Prawiro. Selama 3 tahun ini, aku telah memainkan peran sebagai istri yang penurut dan setia. Aku meninggalkan semua mimpi masa mudaku, hidup sebagai bayangan yang hanya mengurus makan dan tidurnya. Aku melangkah ke ruang makan dan menyalakan lilin di atas meja. Tepat saja menunjukkan pukul 7 malam, pintu depan terbuka dan terdengar suara langkah kaki berat yang kukenal. Mas Baskara sudah pulang, dia selalu tampak necis, dingin dan angkuh. Kemeja putih tanpa celah, dasi abu-abu muda terikat rapi di lehernya. Aku mendekat dengan senyum lembut, berniat membantunya melepas jas. Namun, Mas Baskara sedikit memiringkan tubuhnya, menghindari sentuhan tanganku. Tanganku membeku sesaat di udara, lalu perlahan kuturunkan. Selama 3 tahun, ia tak pernah mau menyentuhku, tak pernah mengizinkanku melewati batas sebagai seorang teman serumah. Ia berjalan lurus ke meja makan, melirik sekilas hidangan yang telah kutata dengan sepenuh hati, lalu mengunci pandangannya padaku. Mas Baskara merogoh saku rompinya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan melemparkannya ke atas meja. Suara amplop yang menghantam meja kaca memecah keheningan. Aku menatap amplop itu lekat-lekat. Firasat buruk merayap di dalam dadaku. Mas Baskara menarik kursi dan duduk, menautkan kedua tangannya di atas meja. Suaranya yang rendah dan serak terdengar jelas. Kita cerai. Hanya 2 kata, namun setajam pisau yang menusuk jantungku. Aku terpaku di tempat, berusaha keras menahan suaraku agar tidak bergetar. Apa alasannya? Hari ini ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Kenapa harus di hari sekejam ini kau membuat keputusan itu? Mas Baskara mendongak. Tidak ada sebersit pun kehangatan di matanya yang tajam. Ia menjawab dengan datar. Maya sudah kembali. Dia menungguku. Aku tidak bisa membuatnya menderita lebih lama lagi. Seketika telingaku berdenging saat mendengar nama Maya Lestari. Cinta pertama Baskara, wanita yang selama ini ia sembunyikan jauh di dalam hatinya. Malam takdir 3 tahun lalu kembali terbayang. Malam saat Mas Baskara diberi minuman yang dicampur obat oleh saingan bisnisnya. Dalam keadaan tak sadar, ia memelukku sambil terus memanggil nama Maya. Keesokan paginya, ia terbangun dan dengan tegas berkata akan bertanggung jawab dengan menikahiku. Aku naif, percaya bahwa ketulusan cinta dan pengorbananku suatu saat akan meluluhkan hatinya yang beku. Ternyata semua hanya delusiku. Mas Baskara mendorong amplop itu ke arahku. Ia melanjutkan dengan nada seolah memberi sedekah. Di dalamnya ada surat cerai yang sudah kutandatangani. Ada juga akta apartemen mewah di Kebayoran Baru dan cek tunai senilai 5 miliar rupiah. Total uang pisah untukmu 50 miliar. Dengan uang itu kau bisa hidup enak selamanya. Wanita pintar tahu kapan harus mundur, jangan membuat segalanya jadi rumit. 50 miliar. Ia menilai 3 tahun masa muda dan cinta tulusku dengan angka-angka dingin. Aku berjalan pelan dan mengambil surat cerai itu. Tanda tangannya tampak tegas dan mantap tanpa keraguan sedikit pun. Aku mengangkat wajah, menatap lurus ke mata Mas Baskara, menekan rasa pahit yang menyesakkan dada. Aku melontarkan pertanyaan terakhirku. Selama 3 tahun ini, hidup di bawah atap yang sama, makan bersama, apa tidak pernah sekalipun hatimu goyah untukku? Mas Baskara berdiri, merapikan kancing rompinya. Ia menatapku dengan sorot mata kasihan dan menjawab dengan jelas, tidak pernah sekalipun. Jawaban tanpa belas kasihan itu memadamkan sisa harapan terakhir dalam jiwaku. Jantungku serasa diremas, tapi anehnya tak setetes pun air mata yang keluar. Kekecewaan yang teramat sangat berubah menjadi dinding es yang membekukan emosiku. Aku mengangguk, mengulurkan tangan, mengambil pulpen yang tergeletak di sebelah dokumen. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali.
Rumah megah ini terasa dingin dan kosong dalam kegelapan. Mas Baskara langsung pergi setelah meletakkan surat cerai seolah tak sudi berlama-lama di rumah ini. Aku duduk di sofa ruang tengah memandangi perabotan yang kupilih sendiri. Kini semuanya terasa seperti sebuah ejekan. Saat fajar pertama menembus tirai, aku bangkit dan berjalan ke kamar tidur. Aku mengeluarkan koper hitam dari sudut lemari dan mulai mengemasi barang-barangku. Hanya beberapa setel pakaian sederhana dan buku-buku kedokteran dari masa kuliah. Perhiasan mahal dan gaun-gaun bermerek yang dibelikan Baskara demi citra keluarga setiap hari raya, semua kulipat rapi dan kukembalikan ke dalam lemari. Aku melepas cincin kawin dari jari manisku, meletakkannya dengan rapi di atas surat cerai bersama cek 5 miliar dan surat kepemilikan rumah. Aku menandatangani namaku di sudut kanan bawah. Goresan penaku halus dan kuat, tanpa ragu. Uang pisah 50 miliar itu kukembalikan seluruhnya. Aku memulai pernikahan ini dengan tangan kosong dan hati yang penuh cinta. Kini, aku pergi dengan tangan kosong dan hati yang beku. Aku mengambil ponsel dan menelepon Adrian Gunawan, sahabat terbaikku sejak masa kuliah, dan kini menjabat sebagai direktur sebuah rumah sakit internasional besar di Jakarta. Ia langsung mengangkat telepon di seberang sana. Aku sudah cerai, bisa jemput aku? Suaraku terdengar luar biasa tenang. Adrian terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan tegas, tunggu 15 menit. Sambil menunggu Adrian, aku mencabut kartu SIM yang kugunakan dan membuangnya ke tempat sampah. Aku memasukkan kartu SIM baru ke ponsel cadangan, lalu memblokir nomor telepon Baskara dan keluarganya, media sosial, dan semua kontak yang berhubungan dengannya. Sejak melangkah keluar dari gerbang ini, aku dan dia akan memutus semua ikatan, menjadi orang asing selamanya. Mobil sport perak milik Adrian tiba di depan gerbang rumah. Ia turun dari mobil, tampak gagah dengan setelan jas biru gelapnya. Melihatku menarik koper kecil, Adrian tidak banyak bertanya. Ia hanya diam-diam memasukkan koperku ke bagasi dan membukakan pintu mobil untukku. Mobil melaju, meninggalkan rumah megah itu di belakang. Aku bersandar di kursi dan memejamkan mata. Udara kebebasan yang ringan terasa menyelimuti seluruh tubuhku. Beberapa hari kemudian, Adrian memberitahuku situasi dari pihak Baskara pagi itu saat sekretarisnya meletakkan surat cerai yang sudah kutandatangani beserta semua aset di atas mejanya. Baskara sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa aku, istri yang selama ini selalu penurut dan tak banyak bicara, akan pergi begitu saja tanpa mengambil sepeser pun. Namun, keterkejutannya segera sirna. Kini, seluruh perhatian Baskara tercurah pada kondisi kesehatan Maya. Ia menderita kelainan katup jantung langka dan kondisinya memburuk dari hari ke hari. Baskara mengerahkan semua koneksinya, menghabiskan banyak uang untuk mencari seorang ahli jantung terbaik yang menggunakan nama samaran Dr. K. Mendengar cerita itu, aku tersenyum pahit. Baskara sama sekali tidak tahu bahwa Dr. K yang mati-matian ia cari adalah istri yang baru saja ia campakkan. Jakarta memasuki musim penghujan, udara terasa dingin dan lembab. Aku baru saja menyelesaikan sebuah seminar medis tertutup untuk para pakar tingkat atas yang diatur secara rahasia oleh Adrian. Sudah lama aku tidak tenggelam dalam diskusi mendalam tentang kardiologi. Saat kembali memegang laporan medis dan menganalisis kasus-kasus bedah yang rumit, darah dalam diriku serasa bergejolak kembali. Aku keluar dari pusat konferensi dan menarik napas dalam-dalam. Adrian melemparkan kunci mobil sportnya ke arahku. Ia bilang baru minum sedikit anggur di pesta tadi dan memintaku menyetir. Aku mengulurkan tangan dan menangkap kunci itu dengan tepat lalu mengangguk. Kemampuan menyetirku sudah lama dikagumi Adrian. Hanya saja, selama 3 tahun hidup dalam kesuraman, aku menyembunyikan kemampuan itu dalam-dalam. Aku duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Raungan mesin mobil sport itu terdengar bertenaga. Tepat saat mobil bergabung dengan antrean kendaraan yang padat di jalan raya, Adrian menepuk lenganku pelan dan menunjuk ke arah kaca spion dengan dagunya. Mobil mantan suamimu, aku melirik sekilas ke kaca. Sebuah sedan mewah hitam melaju pelan di lajur sebelah. Jendelanya setengah terbuka, menampakkan profil dingin wajah Baskara. Ia mengerutkan kening saat melihat mobil kami. Pasti ia menyadari sosokku yang tak asing di kursi pengemudi. Sesaat kemudian, sedan mewah itu menambah kecepatan, bermanuver, dan menempel tepat di belakang mobil sport kami. Aku mencengkeram kemudi dengan erat. Tatapanku menajam. Apa alasan Baskara mengikutiku? Mungkin ia ingin memastikan dengan konglomerat mana mantan istrinya sekarang berkencan. Aku tidak berniat memuaskan rasa penasarannya. Aku mengganti persneling dan menginjak pedal gas dengan kuat. Mobil sport itu melesat maju seperti binatang buas, meninggalkan sedan mewah itu jauh di belakang.
Baskara tampak kesal. Ia pun ikut menambah kecepatan dan mengejar. Dua mobil itu meliuk-liuk seperti penari di antara kepadatan lalu lintas pusat kota. Aku tetap tenang, dengan cepat memanfaatkan setiap celah di jalan. Saat mendekati persimpangan besar, lampu lalu lintas mulai berkedip kuning. Aku menginjak gas lebih dalam lagi, dengan tegas memutar kemudi untuk menyalip sebuah truk besar, dan melesat melewati garis berhenti seperti anak panah di detik terakhir sebelum lampu berubah merah. Mobil Baskara terjebak di belakang antrean kendaraan yang berhenti. Melalui kaca spion, aku bisa melihatnya memukul kemudi dengan kesal. Aku mengangkat sudut bibirku, berbelok ke jalan kecil, dan berhasil melepaskan diri darinya dengan sempurna. Menyetirmu hebat sekali. Adrian di sebelahku tertawa terbahak-bahak. Aku mengurangi kecepatan dan melajukan mobil dengan normal. Aku berkata pada Adrian bahwa aku tidak ingin terikat masa lalu lagi. Mulai hari ini, Kirana Adiwijaya yang penurut telah mati. Aku harus hidup kembali sebagai diriku yang sebenarnya. Sore harinya, aku dan Adrian duduk di ruang kerja pribadinya. Adrian menuangkan segelas air untukku, wajahnya berubah serius. Ia menyarankan agar aku secara resmi kembali ke dunia medis. Bakatku sebagai ahli bedah jantung adalah sesuatu yang disegani dunia medis internasional. Nama samaran Dr. K pernah menjadi harapan bagi banyak pasien dengan penyakit langka. Fakta bahwa aku membiarkan bakat itu terkubur di sudut dapur selama 3 tahun adalah kerugian besar bagi masyarakat. Aku menyesap air, berpikir sejenak, lalu mengangguk. Sudah saatnya aku merebut kembali apa yang menjadi milikku. Keesokan paginya, aku pergi ke pusat perbelanjaan terbesar di pusat kota dengan kartu kredit dari tabungan pribadiku. Semua pakaian gelap dan kusam yang dipaksakan oleh mantan ibu mertuaku agar aku terlihat sederhana, kubuang semuanya. Aku memilih pakaian kerja yang desainnya elegan, yang menonjolkan lekuk tubuhku yang ramping. Aku pergi ke salon, memotong rambut panjangku yang tergerai, dan mengubahnya menjadi gaya bob pendek yang segar dengan ujung yang sedikit melengkung ke dalam. Aku memoles bibirku dengan lipstik merah menyala. Aku menatap diriku di cermin. Seorang wanita, saat tidak lagi terobsesi dengan cinta, akan bersinar dengan sendirinya. Saat keluar dari butik fashion mewah, aku tak sengaja berpapasan dengan Baskara. Ia sedang meninjau gerai retail grupnya bersama beberapa sekretaris. Saat pandangan kami bertemu, aku melihat dengan jelas keterkejutan di matanya. Baskara membeku di tempat. Ia seolah tak percaya bahwa wanita elegan dengan tatapan penuh percaya diri ini adalah mantan istrinya yang dulu selalu menunduk dan penurut. Aku tak mengubah ekspresi sedikit pun, melewatinya seolah ia orang asing. Suara sepatu hak tinggiku bergema mantap dan berirama di lantai marmer. Setelah meninggalkan mal, aku langsung menuju rumah sakit internasional milik Adrian. Aku punya janji dengan Dr. Wibowo, seniorku di universitas yang kini menjabat sebagai kepala departemen kardiologi di sana. Dr. Wibowo sangat senang mendengar keputusanku untuk kembali bekerja. Ia memberiku setumpuk berkas rekam medis kasus bedah paling rumit agar aku bisa kembali terbiasa. Aku duduk di kantor Dr. Wibowo, membolak-balik lembaran dokumen ketika tanganku berhenti pada sebuah map bersampul merah, tanda darurat tingkat tinggi. Nama pasien yang dicetak tebal di halaman pertama menarik perhatianku, Maya Lestari. Aku membaca hasil tes dan foto ronggen baris demi baris. Kondisi gagal jantungnya sangat kompleks. Katup jantungnya sudah menunjukkan tanda-tanda nekrosis, membutuhkan operasi penggantian yang sangat berisiko. Di Indonesia, hanya segelintir dokter yang bisa melakukan operasi ini dan tingkat keberhasilannya pun sangat rendah. Itulah mengapa Baskara seperti orang gila meminta bantuan Adrian untuk menemukan Dr. K. Tepat saat itu terdengar ketukan dan pintu terbuka. Baskara masuk. Ia datang untuk menanyakan langsung kepada Dr. Wibowo tentang kemajuan dalam mengundang ahli dari luar negeri. Aku dengan cepat mengambil masker medis di atas meja dan mengenakannya, bahkan menarik topi bedah hingga menutupi sebagian wajahku. Dr. Wibowo yang mengerti maksudku memperkenalkanku sebagai dokter residen baru. Aku hanya mengangguk sekadarnya, memeluk tumpukan map dan bergegas keluar. Di depan pintu, aku sempat bersenggolan bahu dengan Baskara. Aroma parfum maskulin yang familiar tercium, namun tak lagi menimbulkan riak di hatiku. Di ruang rahasia Adrian di lantai teratas rumah sakit, aku meletakkan map rekam medis merah milik Maya Lestari di atas meja kaca. Angka-angka medis yang rumit, gambar ekokardiogram berwarna, hasil tes darah, semuanya menunjukkan kenyataan yang mengerikan. Jantung wanita itu benar-benar lemah,
Kebocoran darah akibat katup yang rusak membuat otot jantungnya membesar dan perlahan kehilangan fungsi kontraksinya. Jika tidak dilakukan operasi penggantian katup dan perbaikan struktur ventrikel dalam waktu dekat, ia pasti akan meninggal. Adrian duduk di seberangku, memainkan pulpen logam sambil mengamati reaksiku. Ia memberitahuku bahwa Dewan Direksi Rumah Sakit terus-menerus mendapat tekanan dari Prawiro Group. Baskara menjanjikan biaya jet pribadi dan dukungan medis terbaik, bahkan siap memberikan cek kosong asalkan Dr. K bersedia. Adrian bertanya apa rencanaku, apakah aku keberatan mengoperasi saingan cintaku. Aku bersandar di kursi. Di balik jendela kaca bening, pemandangan kota tampak tenang. Jalanan di bawah dipenuhi mobil, tapi kepalaku hanya dipenuhi oleh logika dingin seorang ahli bedah. Aku menjawab Adrian, bagiku di atas meja operasi hanya ada pasien dan organ yang harus diperbaiki. Entah itu Maya atau orang lain, itu hanyalah satu dari ratusan operasi yang pernah kulakukan. Namun, aku tidak berniat melakukan pekerjaan amal untuk mantan suamiku. 3 tahun masa mudaku telah ia rampas dengan kejam. Sekarang saatnya aku mendapatkan kembali apa yang sepadan dengan nilaiku. Aku meminta Adrian untuk membuatkan surat kontrak layanan medis khusus. Biaya operasi yang kutetapkan adalah 10 miliar rupiah tunai. Dibayar lunas saat penandatanganan kontrak, tanpa memandang hasil operasi. Selain itu, aku mengajukan 3 klausul kerahasiaan mutlak. Pertama, sebelum dan sesudah operasi, dalam bentuk apapun, aku tidak akan melakukan kontak langsung dengan pasien atau keluarganya. Kedua, semua komunikasi profesional dan laporan kondisi kesehatan hanya melalui perantara, yaitu Adrian. Ketiga, selama proses konsultasi dan operasi, aku akan selalu mengenakan alat pelindung diri lengkap dan menggunakan pengubah suara, serta melarang keras segala bentuk perekaman video atau foto. Pelanggaran apapun dari pihak keluarga pasien akan mengakibatkan pembatalan operasi seketika dan uang 10 miliar tidak akan dikembalikan. Mendengar itu, Adrian tertawa terbahak-bahak. Ia memuji ketegasanku dan segera memanggil sekretarisnya untuk menyusun dokumen. Hanya dalam waktu 30 menit, kontrak dengan klausul-klausul ketat itu selesai dicetak. Adrian sendiri yang membawa tumpukan dokumen itu ke ruang pertemuan khusus tempat Baskara menunggu. Aku tetap di ruangan, menikmati kopi hitam tanpa gula. Rasa pahit di ujung lidah membuat pikiranku semakin jernih. 15 menit kemudian, Adrian kembali dan melemparkan kontrak yang sudah ditandatangani dengan goresan tajam khas Baskara ke atas meja. Menurut cerita Adrian, wajah Baskara menegang saat melihat klausul yang tidak masuk akal dan angka 10 miliar itu. Ia sempat menggebrak meja, menyebut Dr. K sebagai penipu, tak bermoral yang mempermainkan nyawa manusia. Namun saat Adrian dengan tenang memberitahunya bahwa ini adalah satu-satunya syarat dan jika tidak setuju Dr. K akan segera kembali ke Amerika, Baskara terpaksa menandatanganinya dengan gigi terkatup. Aku mengambil kontrak itu dan membacanya. Tanda tangan Baskara di atas kertas ini jauh lebih kaku dan tertekan dibandingkan tanda tangannya di surat cerai beberapa hari lalu. Keangkuhan seorang bos besar yang selalu berada di puncak kekuasaan akhirnya harus tunduk di hadapan hidup dan mati orang yang dicintainya. Aku melipat kontrak itu dan memasukkannya ke dalam tas. Transaksi 10 miliar itu resmi dimulai. Mulai sekarang, akulah yang memegang kendali mutlak dan ia hanya bisa patuh. Senin pagi, aku pindah ke sebuah penthouse mewah di lantai 35 sebuah menara di pusat kota. Ini adalah properti milik Adrian. Didesain dengan gaya minimalis bernuansa putih dan abu-abu, dilengkapi sistem keamanan pengenalan wajah berlapis dan lift pribadi. Berdiri di balkon yang sejuk, aku bisa memandang seluruh lanskap kota, ponsel di atas meja berdering. Aku masuk dan menekan tombol jawab. Suara Adrian di seberang terdengar sedikit geli. Ia memberitahuku bahwa sekretaris Baskara mengerahkan banyak orang untuk mencari informasi tentang Kirana Diwijaya. Mereka memeriksa semua agen properti, daftar penumpang maskapai, bahkan mewawancarai tetangga di apartemen lamaku saat kuliah. Berkat Adrian yang sudah mengaturnya, catatan kependudukanku benar-benar kosong. Baskara mulai frustrasi. Ia curiga aku menghilang dengan sempurna berkat bantuan seorang pria berkuasa. Aku bilang pada Adrian untuk membiarkannya saja. Semakin keras Baskara mencariku, semakin ia akan sadar bahwa selama 3 tahun ini ia sama sekali tidak mengenal wanita yang tinggal bersamanya. Aku menutup telepon, lalu menghadap meja dan menyalakan sistem komputer khusus yang terhubung langsung dengan server pusat rumah sakit. Hari ini adalah jadwal konferensi video rahasia pertamaku dengan tim medis Baskara. Sore harinya,
aku menjalankan program panggilan video terenkripsi. Aku menutup tirai jendela, membuat ruangan menjadi gelap, dan hanya menyalakan lampu meja yang memancarkan cahaya redup ke dinding di belakangku. Aku mengenakan jas putih, topi medis, dan masker yang menutupi lebih dari separuh wajahku. Pengubah suara kupasang di kerah, diatur ke nada rendah yang netral. Aku menekan tombol hubungkan. Layar terbagi dua, satu sisi menunjukkan siluet gelapku, sisi lainnya menampilkan ruang rapat rumah sakit yang terang. Baskara duduk di tengah, kedua tangan tertaut di atas meja. Di sekelilingnya duduk Dr. Wibowo dan para ahli jantung ternama lainnya di Jakarta. Tidak ada Maya, mungkin kondisinya tidak memungkinkan untuk meninggalkan tempat tidur. Tatapan Baskara setajam silet, menembus lensa kamera seolah ingin mengulitiku. Suasana di ruang rapat sana sangat tegang. Dr. Wibowo memecah keheningan melaporkan perubahan detak jantung Maya dalam 24 jam terakhir. Aku mendengarkan dengan saksama, mencatat angka-angka penting di buku catatanku. Setelah laporan Dr. Wibowo selesai, aku membuka suara. Suaraku yang melewati speaker terdengar dingin, monoton, dan sama sekali tidak familiar. Aku dengan belak-belakan menganalisis kesalahan dalam rencana pengobatan internal saat ini menunjukkan bahwa penggunaan diuretik dosis tinggi telah sangat merusak fungsi ginjal pasien. Aku meminta penghentian segera 2 jenis obat dan beralih ke metode dukungan langsung miokardium yang kurancang sendiri. Semua orang di ruang rapat terdiam, mencatat setiap kataku. Tak ada yang berani membantah penilaian akurat dan pengetahuan profesionalku yang luar biasa. Hanya Baskara yang tetap dalam posisi yang sama, alisnya sedikit berkerut. Tiba-tiba ia memotong analisisku. "Dokter K, suaramu terdengar tidak asing. Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Ucapannya jelas mengandung selidik. Baskara adalah orang yang sangat cerdas. Intuisinya mungkin menangkap sesuatu yang familiar dari caraku menekankan kata-kata, meskipun nadanya sudah berubah total. Aku tidak menunjukkan kegugupan sedikit pun. Aku menatap lurus ke kamera. Suara dari pengubah suara menjadi lebih dingin dan tajam. Saya tidak dibayar untuk menjawab rasa penasaran pribadi. Jika Bapak Baskara tidak bisa mempercayai profesionalisme saya, silakan batalkan kontrak ini secara sepihak sekarang juga. Uang denda harap ditransfer langsung ke rekening saya paling lambat pukul 5 sore ini. Serangan balasan yang tajam dan sikap arogan itu membuat Baskara terdiam. Ia mengepalkan tangannya, tapi pada akhirnya hanya bisa meminta maaf dengan suara rendah atas kelancangannya tadi. Aku mengangguk dingin, lalu menginstruksikan Dr. Wibowo untuk menyiapkan ruang simulasi bedah dan mentransfer semua data tomografi 3D ke serverku dalam 1 jam. Aku langsung memutus koneksi. Layar komputer padam, ruangan kembali senyap. Konfrontasi pertama berjalan sempurna. Baskara sama sekali tidak menyadari kebenaran di depan matanya. Ia menari sepenuhnya di telapak tanganku. 3 hari setelah konferensi video, kondisi Maya menjadi lebih rumit dari yang diperkirakan. Sinyal EKG-nya terus naik turun secara tidak teratur, sehingga aku harus datang langsung ke rumah sakit untuk memeriksa kondisinya. Tindakan keamanan diperketat ke level tertinggi oleh Adrian. Seluruh lantai 10, tempat area perawatan intensif berada, ditutup total. Semua kamera CCTV di lorong dimatikan sementara. Perawat dan dokter jaga dipindahkan ke area lain, hanya menyisakan Dr. Wibowo sebagai asistenku. Aku masuk ke ruang ganti medis dan mulai mengenakan pakaian pelindung khusus. Aku memakai seragam scrub biru, lalu melapisinya dengan gaun bedah panjang yang steril. Aku mengenakan topi yang menutupi rambut dan leher, serta masker medis yang menempel erat di wajah. Terakhir, aku memakai kacamata pelindung besar dari plastik transparan. Aku memeriksa penampilanku di cermin, penyamaran yang sempurna. Tidak ada ciri identifikasi pribadi yang terlihat. Aku benar-benar berubah menjadi mesin medis tanpa emosi. Aku mendorong pintu dan masuk ke kamar perawatan khusus. Di dalam, tercium bau disinfektan pekat bercampur dengan aroma samar bunga lili dari meja. Maya terbaring tak bergerak di atas ranjang putih bersih. Mesin oksigen dan berbagai monitor jantung berbunyi bip secara teratur, wajahnya pucat pasi, kedua matanya terpejam. Sosok wanita glamor dan angkuh di foto kenangan Baskara kini hanyalah seonggok kehidupan rapuh yang bergantung pada detak jantung buatan. Kondisi ini sangat kontras dengan segala tipu muslihat yang ia gunakan untuk menarik Baskara kembali. Aku mendekati ranjang dan memulai pemeriksaan klinis. Tanganku yang bersarung tangan karet memeriksa rongga dadanya, menekan ringan di sekitar tulang dada untuk mengevaluasi retensi cairan. Aku dengan hati-hati meletakkan stetoskop di posisi katup, mendengarkan suara aliran darah balik dari celah.
Detak jantungnya sangat tidak teratur. Otot jantungnya sudah menunjukkan tanda-tanda pengerasan. Aku mencatat angka-angka yang terukur dengan sangat cepat di rekam medis, memberikan diagnosis tajam agar Dr. Wibowo bisa segera memperbaruinya di catatan elektronik. Selama 30 menit pemeriksaan, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu, hanya fokus pada tugas profesional. Setelah selesai, aku mengangguk pada Dr. Wibowo sebagai isyarat untuk terus memantau infus, lalu berbalik dan keluar. Saat pintu kamar terbuka, udara dingin lorong menyentuh wajahku. Aku berjalan menuju lift khusus di ujung koridor. Pakaian pelindung yang tebal membuat langkahku mengeluarkan suara gemerisik kecil. Tiba-tiba, dari tikungan menuju lobi, sesosok bayangan tinggi muncul dan menghalangi jalanku. Cahaya lampu neon menerangi wajahnya yang tegas dan mata tajam yang familiar, Baskara. Ia mengenakan setelan hitam, berdiri dengan aura yang menekan. Kehadirannya di area terlarang ini membuktikan bahwa Baskara menggunakan kekuasaannya untuk memaksa penjaga keamanan membuka jalan. Aku berhenti menjaga jarak aman sekitar 2 meter darinya. Tatapanku di balik kacamata pelindung tetap tenang, tidak goyah. Baskara menyipitkan mata, pandangannya menelusuriku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ketajaman pengamatan seorang penguasa dunia bisnis terlihat jelas. Ia mulai memperhatikan tinggi badanku, posturku yang tegak, dan terutama rasio bahu dan pinggangku. Detail-detail kecil ini, meskipun sudah ditutupi dengan cermat, tidak bisa sepenuhnya disembunyikan oleh gaun bedah yang longgar. Dr. K, gerak-gerikmu itu sangat familiar, gumam Baskara pelan. Suaranya mengandung tekanan yang mengancam. Aku tidak menjawab, hanya menggeser tubuhku ke kanan, berniat untuk terus berjalan menuju lift. Tindakan diam ini sepertinya semakin memperkuat kecurigaannya. Baskara seketika mengulurkan lengannya yang panjang menghalangi jalanku. Udara di lorong langsung menegang. Ia melangkah maju dan tangan kanannya terulur ke arah masker medis di wajahku. Tindakan tiba-tiba ini jelas bertujuan untuk membuka identitas dokter misterius itu. Tepat saat jari Baskara hanya berjarak beberapa senti dari wajahku, sebuah tangan lain yang kokoh muncul dari belakang dan mencengkeram pergelangan tangannya. Suara tegas memecah keheningan lorong. Bapak Baskara, mohon hargai peraturan keamanan rumah sakit kami. Adrian melangkah maju, tubuhnya yang besar menghalangi antara aku dan Baskara. Ia mengenakan jas putih direktur, wajahnya memancarkan wibawa absolut. Cengkeraman Adrian sangat kuat, mendorong tangan Baskara menjauh dari ruang pribadiku. Baskara menarik tangannya, menatap Adrian dengan mata membara. Ia berteriak pada Adrian, menanyakan mengapa identitas seorang dokter yang menerima bayaran 10 miliar harus dirahasiakan. Ia mengklaim bahwa haknya untuk mengetahui siapa yang akan membedah tubuh keluarganya adalah hak yang sah. Adrian tersenyum sinis, menjaga sikap yang sangat tenang. Ia mengeluarkan salinan kontrak yang sudah ditandatangani dari saku dadanya dan menunjuk lurus ke klausul ketiga. Ia mengingatkan Baskara bahwa tanda tangan yang tertera hitam di atas putih memiliki kekuatan hukum tertinggi. Dengan sengaja melanggar privasi tenaga medis profesional adalah tindakan wan prestasi yang serius. Jika Baskara terus mengganggu, rumah sakit akan segera menghentikan layanan medis, membatalkan operasi dan mengerahkan keamanan untuk mengusirnya dari gedung. Semua tanggung jawab atas nyawa pasien Maya Lestari akan sepenuhnya menjadi beban Baskara. Argumen Adrian yang tajam dan kuat itu tepat mengenai titik lemah Baskara. Nyawa Maya kini sepenuhnya bergantung pada Dr. K. Baskara terdiam, urat di dahinya menonjol, tapi ia tak bisa lagi membantah sepatah kata pun. Ia terpaksa mundur setengah langkah dan memberikan jalan. Tanpa menunda sedetik pun, aku dengan tegas melewatinya dan langsung masuk ke lift yang pintunya sudah terbuka. Pintu logam yang dingin perlahan tertutup, sepenuhnya menghalangi tatapan benci mantan suamiku. Setelah konfrontasi tegang di rumah sakit, Adrian membawaku melalui jalur internal khusus staf menuju parkir bawah tanah. Aku dengan cepat melepaskan pakaian pelindung medis yang menyesakkan dan membuangnya ke wadah limbah biologis. Aku berganti dengan pakaian kerja yang nyaman dan masuk ke mobil sport Adrian. Cuaca di luar mulai memburuk. Awan hitam menggantung, menutupi langit kota dan tetesan hujan pertama mulai jatuh di kaca depan. Mobil keluar dari parkir bawah tanah dan bergabung dengan antrean kendaraan yang merayap di jalanan yang basah. Adrian menyalakan wiper, sesekali melirikku melalui kaca spion dalam. Ia berkata bahwa daya observasi Baskara sangat tajam, hanya dari kebiasaan kecil cara berjalan saja sudah cukup untuk membuatnya curiga.
Adrian menyarankan agar pada kunjungan berikutnya, ia akan menempatkan staf medis lain dengan postur tubuh sepertiku di sekitarku untuk memecah perhatian Baskara. Aku setuju dengan usul itu. Keamanan mutlak identitasku adalah prioritas utama. Tiba-tiba mobil di depan mengerem mendadak untuk menghindari genangan air yang besar. Adrian bereaksi cepat dan menginjak rem dengan kuat. Mobil sport kami berhenti dengan aman menjaga jarak standar. Namun, belum 2 detik mobil kami berhenti, terdengar suara dug yang tumpul dari belakang. Benturan keras mendorong mobil sport kami sedikit ke depan. Punggungku terhempas kuat ke kursi. Sabuk pengaman menekan bahuku, membuatku meringis kesakitan. Mobil kami ditabrak dari belakang. Adrian mengumpat, menyalakan lampu hazard dan berjalan keluar dengan marah di tengah hujan. Aku tetap duduk diam di kursi penumpang. Aku tidak berniat keluar. Jendela mobil sport itu dilapisi dengan film kaca gelap jenis termahal. Dari luar, tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Melalui kaca yang buram karena air hujan, aku mengamati situasi di belakang. Yang menabrak adalah sebuah mobil sport 2 pintu berwarna merah menyala. Bemper belakang mobil sport kami yang kokoh penyok parah. Pintu mobil merah itu terbuka dan seorang wanita muda turun. Ia mengenakan gaun mini bermerek yang sangat pendek dan sepatu hak tinggi runcing, menutupi kepalanya dari hujan dengan tas tangan mahalnya. Begitu melihat wajahnya yang bermakeup tebal, aku langsung mengenalinya sebagai Rania, adik perempuan Baskara. Rania Prawiro selalu mengandalkan kekuasaan dan uang keluarganya untuk bertindak seenaknya. Ia jelas tidak menjaga jarak aman saat mengemudi di hari hujan, mungkin sambil bermain ponsel sehingga tidak bisa mengendalikan kecepatan. Namun, bukannya mengakui kesalahan, Rania langsung menunjukkan sikap sombong khas anak orang kaya. Ia berteriak sambil menunjuk-nunjuk wajah Adrian di tengah jalan yang ramai. Ia menuduh Adrian sengaja mengerem mendadak untuk memeras uang dan mengancam akan memanggil kakaknya untuk menghancurkan mobil Adrian. Adrian melipat tangannya, menjaga sikap sedingin es. Ia tidak berniat berdebat dengan orang yang tidak masuk akal. Adrian hanya mengeluarkan ponsel dan dengan tenang memotret lokasi kejadian, plat nomor mobil, dan bagian yang rusak. Adrian dengan jelas memberitahu Rania bahwa bukti sudah direkam dan kesalahan sepenuhnya ada pada mobil di belakang yang tidak menjaga jarak. Ia meminta Rania untuk memanggil polisi lalu lintas atau secara sukarela mengganti biaya perbaikan mobil sport ini yang bisa mencapai ratusan juta rupiah. Mendengar jumlah ganti rugi, mata Rania membelalak. Ia panik dan segera menelepon meminta bantuan. 15 menit kemudian, sedan mewah hitam yang familiar melaju menembus hujan dan berhenti di tepi jalan. Pintu mobil terbuka, Baskara turun sambil memegang payung hitam besar. Ia mendekat dengan cepat. Rania, begitu melihat kakaknya, langsung berlari dan bergelayut di lengan Baskara. Menangis terseduh-seduh sambil menceritakan versi palsunya tentang bagaimana ia diganggu orang lain. Baskara melirik bemper depan mobil adiknya yang ringsek, lalu beralih ke bagian belakang mobil sport yang rusak parah. Akhirnya, pandangannya berhenti di wajah Adrian. Ia langsung mengenali direktur rumah sakit yang baru 1 jam lalu bersih tegang dengannya. Keterkejutan melintas di mata Baskara, tapi segera digantikan oleh ketenangan seorang negosiator. Baskara sangat mengenal sifat adiknya yang manja, jadi tanpa bertanya pun ia sudah bisa menebak siapa yang salah. Ia melangkah maju ke depan Adrian, mencoba menyelesaikan masalah dengan nada tenang namun penuh tekanan. Baskara meminta Adrian untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, berjanji akan mengirim anak buahnya untuk memperbaiki mobil Adrian di bengkel terbaik dan menanggung semua kerugian. Baskara menganggap ini sebagai sebuah jasa untuk melunakkan hubungan yang tegang demi kelancaran pengobatan Maya. Adrian tertawa sinis. Ia dengan tegas menolak tawaran penuh perhitungan Baskara. Adrian menegaskan bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas biasa. Biaya perbaikan mobil bukanlah masalah besar, tetapi sikap arogan Rania tidak bisa ditoleransi. Adrian menuntut Baskara untuk segera mentransfer denda sebesar 100 juta rupiah ke rekeningnya saat itu, juga sebagai uang pelajaran untuk mendidik adiknya. Jika tidak, ia akan segera melapor ke polisi dan memastikan berita tentang adik seorang konglomerat yang menyebabkan kecelakaan dan mengamuk akan muncul di koran besok. Alis Baskara berkerut. Harga dirinya terluka karena orang lain menceramahinya tentang cara mengurus keluarga. Namun, di hadapan sikap keras Adrian dan risiko pemberitaan media yang merugikan, ia terpaksa mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mentransfer 100 juta rupiah. Sambil menunggu transaksi selesai, pandangan Baskara beralih ke mobil sport di depannya.
Ia menatap lekat-lekat jendela penumpang yang gelap gulita, seolah secara intuitif tahu ada seseorang yang duduk di dalam. Baskara perlahan melangkah maju, menyipitkan matanya seolah ingin menembus lapisan film gelap itu. Aku duduk tak bergerak, mengatur napas, dan balas menatap matanya yang menyelidik dari balik kaca. Di antara kami hanya ada selembar kaca mobil yang basah oleh hujan, tapi jarak itu kini sudah terlalu jauh untuk bisa dijembatani. Ponsel Adrian berbunyi, menandakan transfer telah masuk. Adrian menepuk atap mobilnya, berkata pada Baskara, "Didik adikmu dengan benar," lalu dengan tegas membuka pintu dan masuk. Mobil sport itu meraung dan melesat pergi menembus hujan, meninggalkan kakak beradik Prawiro yang termangu di tengah jalan yang dingin. Aku tersenyum tipis sambil melihat kaca spion. Pemandangan menyedihkan keluarga yang pernah menjadi bagian dari hidupku itu tak lagi menggoyahkan hatiku sedetik pun. 2 minggu setelah insiden di jalan raya, Komunitas Medis Jakarta mengadakan sebuah acara malam amal yang dirangkai dengan pertemuan akademis. Acara ini dihadiri oleh para ahli medis papan atas dari dalam dan luar negeri, direktur rumah sakit besar, serta banyak pengusaha sukses yang berinvestasi di sektor kesehatan. Adrian mengirimiku undangan kehormatan. Ia merasa ini adalah waktu yang tepat bagi Kirana Adiwijaya untuk secara resmi kembali ke dunia medis, memisahkan diri sepenuhnya dari topeng Dr. K yang terlalu menarik perhatian dan berdiri secara independen. Malam itu, aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidur, mempersiapkan penampilanku. Kali ini, aku bertekad untuk sepenuhnya menghapus citra penurut dan tak terlihat selama 3 tahun terakhir. Aku memilih gaun malam sutra berwarna hijau zamrud. Desain v-neck yang elegan dan punggung yang terbuka dengan berani menonjolkan lekuk tubuhku yang sempurna. Belahan tinggi di rok membuat setiap langkahku terlihat anggun dan kuat. Aku mengenakan sepatu hak tinggi bertabur permata, mengikat rambut pendekku ke atas, dan menambahkan anting mutiara hitam sebagai aksen. Riasanku menonjolkan mata yang tajam dan bibir merah tua. Wanita di cermin itu tampak mempesona, penuh percaya diri dan bersemangat. Sebuah sedan mewah dari rumah sakit menurunkanku di depan lobi megah sebuah hotel bintang 5. Saat pintu mobil terbuka, kilatan kamera wartawan tak henti-hentinya menyala. Aku turun dari mobil, menegakkan punggung, dan membalas sapaan ramah para penjaga pintu dengan senyum elegan. Saat aku melangkah masuk ke dalam ballroom yang gemerlap, dipenuhi cahaya lampu kristal dan alunan musik klasik yang lembut, aku langsung berbaur dengan suasana intelektual kelas atas. Adrian mendekat, menggamit lenganku dan membawaku ke tengah, memperkenalkan aku kepada para ahli dari luar negeri. Di sana, aku bertemu kembali dengan Profesor Richard, seorang maestro bedah jantung yang pernah bekerja bersamaku saat pelatihan di Amerika. Profesor itu sangat terkejut dan senang melihatku. Kami segera tenggelam dalam percakapan profesional. Aku berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih, mengucapkan istilah-istilah medis yang rumit dengan akurat. Aku dengan percaya diri menganalisis keunggulan bedah katup invasif minimal kepada profesor sambil menunjukkan potensi risiko selama proses sirkulasi ekstrakorporeal. Para ahli di sekitar kami semua mendengarkan dalam diam, mata mereka menunjukkan rasa hormat yang tulus kepada dokter wanita muda namun brilian ini. Saat percakapan mencapai puncaknya, aku merasakan hawa dingin dari belakang. Intuisi tajamku memberitahuku ada seseorang yang menatapku lekat-lekat. Aku perlahan menyelesaikan analisisku dengan Profesor Richard dan berbalik sekitar 3 langkah dariku, Baskara berdiri membeku. Ia mengenakan tuxedo hitam yang dijahit sempurna, memegang segelas anggur bersama beberapa mitra bisnisnya. Kehadiran Baskara di pesta ini jelas untuk membangun lebih banyak koneksi di dunia medis demi pengobatan maya. Pandangannya terpaku padaku, berayun antara keterkejutan, syok, dan kebingungan ekstrem. Ia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tapi sepertinya kehilangan kata-kata. Mantan istrinya, yang selalu ia pandang rendah dan anggap kampungan yang hanya berkutat di dapur, kini berdiri di tengah ballroom mewah dengan percaya diri bercakap-cakap dalam bahasa Inggris dengan para pakar kelas dunia. Kontras yang tajam ini seperti tamparan keras bagi keangkuhannya. Baskara meminta izin pada tamunya dan berjalan cepat ke arahku. Ia berhenti di depanku. Aroma cerutu yang familiar bercampur dengan ketegangan yang terpancar dari tubuhnya. Baskara membuka suaranya yang rendah dan serak menahan amarah. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu datang ke tempat kacau seperti ini dengan pakaian seperti itu? Aku memutar-mutar gelas sampanyaku, melirik wajahnya yang masam dengan tatapan dingin. Aku menjawabnya dengan senyum penuh ejekan. Bapak Baskara, sepertinya Anda lupa bahwa kita sudah bercerai.
Semua proses hukum sudah selesai. Dimanapun saya muncul, pakaian apapun yang saya kenakan, dengan siapapun saya bicara, itu sepenuhnya kebebasan pribadi saya. Dengan hak apa Anda mencoba mengatur saya? Balasanku yang tajam membuat Baskara terdiam. Ia mencengkeram gelas anggurnya dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Baskara tidak terbiasa dibantah dengan begitu telak. Ia merendahkan suaranya seolah mencoba mempertahankan sisa harga dirinya. Ia mengira aku sedang bersandiwara, menggunakan uang pisah untuk membeli pakaian mahal dan masuk ke kalangan atas untuk menarik perhatiannya. Aku tertawa kecil mendengar khayalan Baskara. Aku melangkah maju setengah langkah, memperpendek jarak kami agar ia bisa mendengar kata-kataku dengan jelas. Aku menekan setiap kata, sepenuhnya menginjak-injak keangkuhannya. Demi harga diri saya, uang pisah 50 miliar itu saya kembalikan seluruhnya. Gaun yang saya kenakan ini, dan hak saya untuk berdiri di sini, semuanya saya dapatkan dengan kemampuan saya sendiri. Jangan salah menilai posisimu. Di mata saya sekarang, Anda bahkan tidak lebih berharga dari selembar laporan medis. Setelah selesai bicara, aku dengan tegas berbalik dan pergi. Baskara membeku seperti batu di tengah ballroom. Ujung gaun sutra hijau zamrudku menyapu kakinya dengan dingin dan tanpa perasaan. Aku berjalan kembali ke Adrian dan melanjutkan bersulang dengan para ahli lainnya. Sosok pria itu benar-benar lenyap dari pandanganku. 3 hari setelah pesta amal, rutinitasku kembali ke jalur sibuk di rumah sakit. Jumat sore, saat aku baru saja menyelesaikan prosedur angioplasti yang rumit, Adrian menelepon. Suaranya terdengar jelas kesal dan tegang. Adrian bercerita bahwa ia menerima email anonim yang mengatakan bahwa Siska, mantan kekasihnya saat kuliah yang sangat ia cintai, sedang ditipu oleh seorang playboy anak konglomerat di klub Sovereign. Pria itu terkenal suka mencekoki wanita muda dengan obat lalu membawanya ke tempat tidur. Adrian memintaku untuk ikut karena ia berpikir sesama wanita akan lebih mudah berbicara dan membujuk Siska. Aku melepas sarung tangan bedah, membersihkan tangan dengan disinfektan dan langsung setuju. Klub Sovereign adalah klub hiburan pribadi paling mewah di Jakarta, tempat khusus bagi kalangan atas yang memiliki keanggotaan eksklusif. Terkenal dengan ruang-ruang mewahnya, kasino rahasia, dan para anggota yang menghabiskan uang seperti air. Aku kembali ke apartemen, berganti pakaian dengan jumpsuit hitam yang pas di badan, dan melapisinya dengan jaket pendek, pakaian yang praktis untuk bergerak cepat. Tepat pukul 7 malam, aku dan Adrian tiba di Sovereign. Adrian menggunakan kartu anggota tingkat diamondnya dan meminta manajer untuk mengantar kami langsung ke area VIP di lantai 20. Saat kami berjalan di lorong berkarpet peludru merah, tercium bau alkohol mahal dan parfum pekat. Adrian dengan cepat menemukan kamar tempat Siska berada. Ia memintaku menunggu di lorong sementara ia masuk sendiri untuk membereskan si playboy itu dan membawa Siska keluar. Aku mengangguk mundur dan bersandar di dinding marmer sambil melipat tangan. Belum 5 menit berlalu, pintu kamar di seberang tiba-tiba terbuka. Terdengar suara tawariu dan gemerincing keping kasino. Seorang pria keluar sambil melonggarkan dasinya, tangan lainnya memegang cerutu yang setengah terbakar. Asap kelabu mengepul di udara. Aku melirik sekilas dan langsung mengenali Baskara. Dunia memang sempit. Melihatku muncul di tempat hiburan yang kompleks seperti Sovereign, mata Baskara menunjukkan keterkejutan ekstrem yang dengan cepat berubah menjadi nada ejekan dan penghinaan. Ia mematikan cerutunya di aspak pilar di lorong dan berjalan pelan ke arahku. Begitu keluar dari keluarga Prawiro, kau jadi wanita penuh ambisi yang mengejar pria asing sampai ke tempat seperti ini? Nada bicara Baskara penuh dengan cemoohan pedas. Aku tidak goyah sedikit pun oleh kata-kata kasarnya, tetap berdiri tegak. Aku menatap lurus ke mata Baskara dan membalas dengan ketenangan absolut. Aku berkata bahwa standar penilaiannya terhadap orang lain terlalu rendah. Alasanku berada di sini bukan urusannya. Sebaliknya, seorang CEO yang meninggalkan kekasihnya yang sekarat di rumah sakit untuk bersenang-senang di kasino, itulah yang benar-benar pantas dihina. Kata-kataku tepat mengenai rasa bersalah yang mulai tumbuh di hati Baskara. Wajahnya langsung menggelap, amarahnya meledak. Baskara tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat. Cengkeramannya sangat kencang, meninggalkan bekas merah di kulitku. Tanpa memberiku kesempatan untuk melawan, ia dengan paksa menyeretku masuk ke dalam kamar tempat ia baru saja keluar. Pintu di belakang kami terbanting menutup. Di dalam ruangan yang luas, 5 atau 6 pria sedang duduk di sekitar meja poker berkarpet hijau. Di antara mereka ada Bimu, mitra bisnis dekat Baskara yang juga terkenal sebagai playboy.
Mereka menatap dengan bingung saat Baskara menyeret seorang wanita asing masuk. Bimo bersiul, menggoda Baskara, apakah ia membawa wanita untuk mengubah keberuntungan. Baskara mendorongku ke kursi kulit kosong di sebelahnya dan melemparkan tumpukan keping senilai ratusan juta ke atas meja. Ia menantangku untuk ikut bermain. Ia ingin menggunakan keunggulannya dalam hal uang dan strategi untuk mempermalukanku di depan teman-temannya. Baskara dengan dingin menyatakan, jika aku bisa memenangkan semua keping di meja, ia akan membiarkanku pergi dengan tenang. Jika kalah, aku harus menunduk dan meminta maaf atas kata-kataku yang sombong tadi. Aku mengusap pergelangan tanganku yang sakit, memandangi kartu yang dibagikan oleh dealer. Poker adalah permainan probabilitas dan psikologi. Bagi seorang ahli bedah yang terbiasa dengan perhitungan probabilitas hidup dan mati hingga ke tingkat desimal, permainan ini tak lebih dari soal matematika dasar. Aku mengangkat sudut bibirku dan mengangguk setuju. Putaran pertama dimulai. Aku melirik kartuku. Wajahku tidak menunjukkan emosi apapun. Baskara dan teman-temannya terus-menerus menaikkan taruhan dengan jumlah besar untuk memberikan tekanan psikologis. Saat giliranku tiba, aku dengan tenang mendorong semua kepingku ke tengah meja. All in. Tindakan nekat ini membuat seisi ruangan menahan napas. Bimo dan yang lainnya saling pandang dengan waspada dan akhirnya memutuskan untuk fold karena merasa tidak punya peluang. Kini hanya tersisa duel 1 lawan 1 antara aku dan Baskara. Baskara menatap mataku lekat-lekat, mencoba mencari tanda-tanda ketakutan atau keraguan, tapi ia gagal total. Mataku setenang danau yang membeku. Baskara menggertakkan giginya dan ikut call. Dealer membalik 3 kartu komunitas di tengah meja. As, 7, dan 9. Aku membuka kartuku. Sepasang as. Dengan as di meja, aku memegang 3 of a kind yang sangat kuat. Dalam situasi ini, probabilitas Baskara memiliki kombinasi yang lebih tinggi kurang dari 3%. Baskara tertegun saat membalik kartunya. Ia hanya memiliki sepasang king. Aku dengan tenang mengulurkan tangan dan menarik tumpukan keping yang sangat besar ke arahku. Suara gemerincing keping plastik terdengar renyah. Teman-teman Baskara melongo tak percaya. Tak ada yang menyangka seorang wanita yang tampak rapuh bisa bermain dengan begitu kejam dan penuh perhitungan. Aku berdiri, merapikan jaketku dan menatap Baskara dengan sorot mata kasihan. Permainan orang-orang yang kurang kerjaan ini membosankan sekali. Terima kasih atas sumbangannya. Uang ini akan saya gunakan untuk dana operasi jantung anak-anak miskin. Aku dengan tegas berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Baskara dan teman-temannya dalam rasa malu. Saat pintu terbuka, Adrian juga baru saja menyelesaikan masalah dan keluar dari kamar seberang bersama Siska. Aku tersenyum pada Adrian, menggamit lengannya, dan kami berjalan pergi bersama. Malam yang dramatis namun sangat memuaskan itu berakhir. Berdiri di depan lobi klub Sofren, angin malam bertiup kencang, menerbangkan ujung jaketku. Adrian dengan hati-hati menopang Siska agar bisa berdiri tegak. Mantan kekasihnya itu terlalu banyak minum alkohol keras yang dicampur sesuatu, membuatnya setengah sadar dan terus-menerus mual. Adrian mengerutkan kening, menatapku dengan sorot mata penuh kekhawatiran dan rasa bersalah. Ia berkata kondisi Siska sangat buruk dan harus segera dibawa ke UGD untuk diinfus dan diperiksa secara menyeluruh. Mobil sport Adrian hanya muat untuk 2 orang, jadi tidak mungkin mengantarku juga. Aku mengangguk tegas, menyuruh Adrian untuk membawa Siska pergi lebih dulu. Nyawa dan kesehatan selalu menjadi prioritas utama. Aku mengeluarkan ponselku sendiri dan memesan taksi online untuk pulang. Begitu mobil sport Adrian menghilang di tikungan, sebuah sedan mewah hitam yang familiar keluar dari parkir bawah tanah dan berhenti tepat di depanku. Jendela kursi belakang perlahan turun, memperlihatkan wajah tegas Baskara dan matanya yang tajam. Udara di sekitar seolah membeku di bawah tatapannya yang menekan. Baskara berkata dengan suara rendah dan nada perintah yang tidak bisa ditolak. Ia menyuruhku masuk ke mobil. Katanya, malam sudah larut dan area ini tidak aman untuk seorang wanita sendirian, jadi ia akan bertanggung jawab mengantarku pulang. Aku tetap berdiri tak bergerak di atas tangga marmer, melipat tangan. Aku menolak tawarannya dengan dingin. Aku menegaskan bahwa di antara kami tidak ada lagi hubungan apapun yang membuatnya perlu menunjukkan perhatian yang tidak perlu seperti ini. Selain itu, taksi yang baru saja kupesan akan tiba dalam 3 menit. Baskara tidak menyerah. Ia mendorong pintu mobil dan keluar, tubuhnya yang tinggi menghalangi sebagian cahaya lampu jalan.
Tanpa menghiraukan penolakanku, Baskara meraih sikuku dan dengan kekuatan yang terukur mendorongku masuk ke kursi belakang sedan mewahnya. Tindakannya begitu cepat dan kasar hingga aku tak sempat bereaksi. Pintu mobil terbanting menutup dan aku terkurung dalam ruang tertutup yang dipenuhi aroma cerutu dan parfum maskulin yang familiar. Sopir di depan yang tahu diri segera menyalakan mesin dan meninggalkan klub. Aku merapikan diri, menggeser tubuhku sejauh mungkin ke arah jendela, menjaga jarak terjauh dari pria di sebelahku. Keheningan yang menyesakkan menyelimuti mobil. Cahaya lampu kota yang kekuningan melintas di wajah Baskara, memantulkan pemikiran dan perhitungan di balik matanya. Di luar, gerimis mulai turun, membuat cahaya kota malam menjadi buram. Setelah beberapa saat, Baskara memecah keheningan. Ia memberiku tawaran yang sangat konyol. Baskara berkata ia bisa menyediakan posisi sebagai kepala departemen personalia di salah satu anak perusahaan Prawiro Group. Gajinya bisa mencapai ratusan juta per bulan, ditambah berbagai tunjangan khusus yang menjamin kehidupan mewah. Ia mengira penolakanku terhadap uang pisah 50 miliar hanyalah taktik untuk menekannya lebih jauh. Aku memutar kepala, menatap lurus ke mata Baskara. Bibir merahku sedikit terangkat, membentuk senyum penuh cemoohan. Fantasinya tentang kekuasaan sudah mencapai tingkat yang tidak tertolong. Aku membalas penghinaannya kata demi kata dengan jelas. Aku menegaskan sekali lagi bahwa aku tidak butuh belas kasihannya. Aku sama sekali tidak tertarik bekerja di bawah orang yang tidak tahu cara menghargai nilai sebuah keluarga. Kemampuan bermain kartu malam ini, barang-barang bermerek yang kukenakan, semuanya berasal dari kemampuanku, uangku, dan kecerdasanku. Aku menuntutnya untuk membuang jauh-jauh pemikirannya yang meremehkan wanita dan tidak pernah lagi mencoba menilai kepribadianku dengan status atau uang. Baskara terdiam, jakunya bergerak sedikit. Kata-kataku setajam silet, menembus baju zirah harga diri yang selalu ia kenakan. Ia memalingkan wajah keluar jendela dan tidak pernah lagi mengucapkan tawaran konyol itu. Mobil melaju hening melewati persimpangan yang sepi dan akhirnya memasuki kompleks apartemen menara mewah di pusat kota. Ini adalah area khusus bagi kalangan atas sejati di Jakarta dengan keamanan paling ketat. Sedan mewah itu berhenti di depan lobi utama Rosewood Tower. Tempat di mana tak seorang pun bisa masuk lobi tanpa kartu akses penghuni atau otentikasi wajah. Keterkejutan terlihat jelas di wajah Baskara. Ia sama sekali tidak menyangka aku bisa tinggal di tempat semahal dan seeksklusif ini. Saat aku mengulurkan tangan untuk membuka pintu mobil, Baskara tiba-tiba memanggil, menghentikanku. Suaranya mengandung kelelahan dan sedikit permohonan. Ia memberitahuku bahwa ibunya, Nyonya Besar Prawiro, baru saja kembali dari Eropa pagi ini. Beliau sama sekali belum tahu bahwa kami telah menyelesaikan proses perceraian. Tekanan darah tinggi ibunya sering kambuh belakangan ini. Dokter telah memperingatkan dengan keras untuk tidak memberinya kejutan mental yang besar. Baskara memintaku untuk ikut ke kediaman utama Prawiro pada Sabtu malam ini, berpura-pura menjadi pasangan bahagia seperti dulu dan makan malam keluarga. Aku berhenti bergerak, menoleh padanya. Nyonya Besar adalah satu-satunya orang di keluarga Prawiro yang benar-benar tulus menyayangiku dan memperlakukanku dengan lembut seperti seorang ibu. Selama 3 tahun ini, di saat-saat paling sepi dan sulit, beliau selalu membelaku, bahkan memarahi Baskara atas sikapnya yang dingin. Perasaanku padanya adalah rasa hormat yang tulus. Meskipun aku membenci Baskara sampai ke tulang, menyakiti orang tua yang sedang sakit bertentangan dengan hati nuraniku sebagai seorang dokter, aku berpikir beberapa detik, lalu mengangguk. Namun, aku menegaskan syarat bahwa ini akan menjadi kali terakhir aku menginjakkan kaki di rumah itu. Setelah makan malam ini, Baskara harus mencari cara sendiri untuk memberitahu ibunya kebenarannya. Aku dengan tegas membuka pintu, turun dari mobil, dan langsung berjalan menuju lobi apartemen tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Sabtu malam, kota diselimuti kabut tipis. Udara dingin khas pergantian musim terasa di udara. Aku berdiri di depan lemari, dengan hati-hati memilih kostum untuk sandiwara malam ini. Gaun-gaun pas badan yang menggodaku singkirkan dan memilih gaun sutra panjang berwarna krem dengan kerah bundar yang sopan. Rambut pendekku yang modern kujepit menyembunyikan ujung-ujungnya yang tajam dan mengubahnya menjadi sanggul rendah yang anggun dan sederhana. Aku menghapus riasan tebal, hanya memakai tabir surya dan lipstik merah muda tipis. Hanya dalam 30 menit, aku berhasil berubah sempurna menjadi sosok istri yang penurut dan sabar 3 tahun lalu. Aku tersenyum mengejek pada diriku sendiri di cermin. Transformasi yang sempurna untuk menipu dunia. Tepat pukul 6, sedan mewah Baskara berhenti di depan lobi apartemen.
Aku melangkah keluar dengan sikap lembut dan tatapan yang telah menghilangkan semua ketajaman dan arogansi biasanya. Saat aku membuka pintu penumpang dan masuk, Baskara yang sedang melihat dokumen di tabletnya tanpa sadar berhenti bergerak. Pandangannya menelusuri penampilanku yang sederhana, wajah tanpa riasan dan sikapku yang rendah hati. Warna kebingungan melintas di wajah pria itu. Mungkin ia tidak menyangka aku bisa masuk ke dalam peran begitu cepat dan sempurna. Baskara mengalihkan pandangannya, berdeham, dan menyuruh sopir untuk berangkat. Perjalanan dari pusat kota ke rumah megah di pinggiran memakan waktu 1 jam. Kami tidak berbicara sepatah kata pun. Masing-masing dengan perhitungan berbeda di dalam ruang sempit itu. Kediaman utama Prawiro dengan gerbang besi megah dan taman yang dipenuhi lampu kuning hangat muncul di depan mata. Begitu mobil berhenti, Baskara segera turun, memutari mobil dan membukakan pintu untukku. Ia berinisiatif menggandeng tanganku. Telapak tangannya yang lebar mengirimkan kehangatan aneh melalui kulit dinginku. Aku sedikit tersentak, tapi segera menenangkan diri dan membiarkannya menuntunku masuk ke ruang tamu yang luas. Nyonya besar sedang duduk di sofa sambil minum teh. Melihat kami masuk, beliau langsung meletakkan cangkirnya. Senyum cerah merekah di wajahnya yang teduh. Beliau berdiri, merentangkan kedua tangannya dan memelukku dengan erat. Beliau memarahi Baskara, bertanya mengapa ia membiarkan istrinya menjadi begitu kurus. Apakah karena terlalu sibuk bekerja sehingga melupakan keluarga? Aku tersenyum lembut, menepuk punggungnya pelan dan menjawab dengan suara lembut. Akhir-akhir ini cuaca tidak menentu, jadi nafsu makanku sedikit berkurang, Bu. Mas Baskara selalu perhatian kok. Dia juga sering membelikan banyak makanan bergizi. Aku muak dengan kebohongan yang keluar begitu lancar dari mulutku. Tapi demi senyum cerah Nyonya besar, aku harus memainkan sandiwara ini dengan sempurna sampai akhir. Makan malam disajikan di meja makan besar, dipenuhi dengan hidangan laut mahal dan masakan tim yang bergizi. Aku berinisiatif berdiri, menyendokkan nasi, mengambil potongan daging terbaik ke piring ibu mertuaku, lalu mengambilkan lauk untuk Baskara. Setiap gerak-gerik dan tatapanku pada Baskara dipenuhi dengan perhatian lembut dan cinta yang dalam dari seorang istri yang berbakti. Baskara duduk kaku, sumpit di tangannya, sedikit bergetar. Perhatian palsuku ini terlalu jelas mereplikasi hari-hari tenang 3 tahun lalu. Tatapannya padaku mengandung emosi yang rumit dan tak terkatakan. Ia benar-benar terbawa dalam ilusi yang kuciptakan, tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Saat makan malam hampir selesai, Nyonya besar menyuruh para pelayan pergi. Ekspresinya menjadi sangat serius. Beliau menatap kami berdua lurus-lurus, mengetukkan jarinya pelan di meja kaca. Beliau berkata dengan nada tegas yang penuh wibawa sebagai kepala keluarga. Beliau mengingatkan bahwa kami sudah menikah 3 tahun, waktu yang cukup lama untuk menstabilkan bisnis dan memantapkan perasaan. Sekarang, tujuan terpenting adalah memiliki keturunan. Beliau curiga bahwa penyebab keterlambatan ini ada pada Baskara. Beliau mengira tekanan dalam mengelola grup perusahaan telah menyebabkan masalah serius pada kesehatan fisiologisnya, membuatnya sulit memiliki anak. Aku menunduk, kedua tanganku mencengkeram ujung gaun sutra. Aku nyaris tidak bisa menahan tawa getir yang akan keluar dari tenggorokan. Kata-kata belak-belakan Nyonya besar adalah pukulan telak bagi harga diri seorang pria arogan seperti Baskara. Wajah Baskara menegang, ia meletakkan sumpitnya dengan keras. Ia mencoba menjelaskan bahwa kesehatannya baik-baik saja. Hanya saja saat ini ada banyak proyek besar di perusahaan sehingga belum waktunya memikirkan masalah anak. Nyonya besar tidak mau menerima alasan apapun. Beliau menggebrak meja dan memberikan perintah mutlak. Beliau menuntut agar pada hari Senin pukul 9 pagi, Baskara harus mengesampingkan semua pekerjaan dan membawa Kirana ke rumah sakit internasional terbesar di Jakarta untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Beliau menyatakan akan mengirim sekretaris kepercayaannya untuk mendampingi dan melaporkan hasilnya secara langsung. Jika ada masalah pada Baskara, harus segera diobati, tidak boleh disembunyikan atau dihindari. Aku menatap Baskara dengan mata berkaca-kaca, menunjukkan ekspresi yang sangat terluka dan patuh. Aku dengan lembut menyarankan Baskara untuk menuruti perkataan ibunya. Kesehatan adalah yang utama. Jangan sampai membuat ibu sedih karena urusan pekerjaan. Kata-kataku yang penuh perhatian itu seperti menyulut sumbu dinamit, sepenuhnya memblokir semua argumen Baskara. Ia menatapku lekat-lekat. Rahangnya mengeras, urat di pelipisnya menonjol, tapi di hadapan ibunya ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun penolakan.
Makan malam yang penuh badai itu berakhir dalam keheningan yang mengerikan, meninggalkan vonis mati bernama pemeriksaan kesuburan bagi seorang CEO arogan. Makan malam keluarga itu akhirnya berakhir dalam ketegangan yang menyesakkan. Baskara pamit lebih awal kepada ibunya dengan alasan ada rapat video mendesak dengan mitra dari luar negeri. Nyonya besar mengangguk, tapi tak lupa mengulangi perintah tegasnya tentang janji temu di rumah sakit Senin pagi. Aku menunduk hormat, mengenakan kembali kardigan tipisku dan mengikuti Baskara keluar. Begitu kami berada di luar jangkauan pandangan Nyonya besar, semua kelembutan dan sikap anggunku lenyap seketika, digantikan oleh sikap dingin dan tegas yang biasa. Udara malam di pinggiran kota terasa sangat dingin. Angin tajam berhembus di antara pepohonan, menerbangkan daun-daun kering ke atas jalanan berkerikil. Aku berjalan cepat menuju tempat parkir, ingin segera keluar dari ruang penuh kemunafikan ini. Baskara mengikuti tepat di belakangku. Suara tumit sepatu kulitnya yang menghantam batu paving terdengar dengan irama yang mendesak, jelas menunjukkan amarahnya yang tertahan. Saat kami tiba di samping sedan mewah itu, aku tidak menunggu sopir membukakan pintu, melainkan langsung meraih gagangnya. Tepat pada saat itu, sebuah kekuatan besar menarik lenganku ke belakang. Baskara melesat maju dan menekan tubuhku ke badan mobil yang dingin. Bahunya yang lebar sepenuhnya menghalangi cahaya lampu sorot, menciptakan bayangan gelap di wajahku. Matanya merah, napasnya yang berat mengandung amarah yang siap meledak. Aktingmu benar-benar hebat. Puas sekali kan menggunakan ibuku untuk menginjak-injak harga diriku? Geram Baskara. Setiap kata yang keluar dari sela-sela giginya penuh dengan niat membunuh. Aku tetap diam, menatap lurus ke dalam amarahnya tanpa goyah. Aku tidak punya kewajiban untuk menerima tuduhan tidak adil ini. Memainkan peran sebagai istri yang penurut adalah kesepakatan awal di antara kami berdua untuk melindungi kesehatan Nyonya besar. Aku telah menjalankan peranku dengan baik. Aku menuntut Baskara untuk segera menetapkan waktu bersama pengacara untuk mengajukan berkas ke pengadilan agama guna menyelesaikan prosedur perceraian secara resmi. Aku menegaskan bahwa aku tidak ingin lagi membuang sedetik pun waktu berhargaku untuk drama keluarga yang tidak berarti dan membosankan ini. Saat aku mengucapkan kata cerai dengan sikap acuh tak acuh dan mendesak, wajah Baskara semakin mengeras. Cengkeramannya di pergelangan tanganku terasa semakin kuat, mengirimkan rasa sakit yang berdenyut. Sikapku yang tegas dan dingin sepertinya sangat memprovokasi Baskara. Ia mendekatkan wajahnya, menanyaiku dengan nada cemburu yang konyol. Ia bertanya apakah alasanku terburu-buru memutuskan semua hubungan dengan keluarga Prawiro adalah agar bisa secara sah berada dalam pelukan si direktur rumah sakit Adrian Gunawan itu. Baskara berpikir bahwa semua perubahan drastisku, dari pakaian hingga sikap sombongku, adalah karena ada pria lain di belakangku. Aku tidak bisa menahan tawa mendengar dugaan kekanak-kanakan Baskara. Pola pikir seorang diktator yang menganggap dirinya pusat alam semesta memang konyol. Aku menggunakan tanganku yang bebas untuk mendorong dadanya dengan kuat, menciptakan sedikit jarak di antara kami agar bisa bernapas. Udara di sekitar kami terasa mengeras seperti serpihan es yang tajam. Bapak Baskara, imajinasimu terlalu liar, kataku dengan dingin. Suaraku setajam baja memotong fantasinya. Setelah menandatangani surat cerai, siapapun yang saya cintai dengan siapapun saya berkencan, itu adalah kebebasan pribadi saya yang dilindungi hukum. Anda sibuk siang dan malam mengurus cinta pertama Anda, Maya Lestari. Lalu mengapa Anda mencoba menghalangi saya menemukan kebahagiaan baru? Jangan paksakan pemikiran egois seorang pecundang pada hidup saya. Pengungkapan tanpa ampun itu seperti menyiram air es ke harga diri Baskara. Ia berhenti bergerak, matanya terbelalak. Cengkeramannya yang kuat di pergelangan tanganku perlahan melemah dan terkulai di sisi tubuhnya. Egonya dan kemunafikannya telah kubongkar tanpa ampun. Baskara tidak bisa menemukan argumen apapun untuk membela ketidakadilannya. Cinta sejati yang selalu ia kejar dengan bangga kini menjadi duri tajam yang menusuk balik arogansinya. Aku mengusap pergelangan tanganku yang memerah dan bengkak merapikan diri. Aku mengingatkannya untuk tidak melupakan janji temu di pengadilan Senin pagi. Daripada membuang-buang waktu ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan, sebaiknya kami menyelesaikan ikatan pernikahan yang mengikat kami berdua dengan tuntas. Aku dengan tegas menyingkirkan Baskara, membuka pintu mobil sendiri, masuk dan menutupnya dengan dingin. Di balik kaca kedap suara, aku melihat Baskara berdiri termangu di tengah tempat parkir yang berangin. Punggungnya yang biasanya angkuh, untuk sesaat terlihat runtuh, sepi dan menyedihkan. Beberapa hari setelah makan malam di kediaman Prawiro, kondisi kesehatan Maya yang dirawat di rumah sakit internasional mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan psikologis.
Melalui laporan harian dari sistem internal rumah sakit, aku tahu ia sering mengalami serangan panik, menjadi neurotik, dan terus-menerus menekan bel perawat untuk memanggil Baskara. Kecemasan Maya disebabkan oleh Baskara yang belakangan ini sering absen dari rumah sakit dengan alasan urusan keluarga. Terutama setelah bertemu Nyonya Besar, sikap Baskara menjadi linglung dan penuh pikiran. Perhatian lembut seperti saat pertama kali Maya dirawat benar-benar lenyap. Intuisi wanita yang tajam memberitahunya bahwa posisinya di hati Baskara sedang goyah parah. Untuk memastikan cengkeramannya pada angsa bertelur emas itu tetap kuat dan mengamankan kekuasaannya, Maya memutuskan untuk menggunakan cara paling licik. Ia secara diam-diam memesan obat perangsang sintetis berbentuk kapsul yang sangat kuat melalui jalur gelap di luar negeri. Ini adalah obat terlarang, tidak berwarna, tidak berbau, dan bisa larut seketika dalam minuman keras, mampu melumpuhkan sepenuhnya kontrol saraf seorang pria dewasa. Ia menyuap seorang pelayan di klub Chandra, tempat Baskara sering mengadakan pesta tertutup dengan mitra bisnisnya dengan sejumlah besar uang. Rencana Maya sangat jahat. Ia memasang jebakan untuk menyeret Baskara ke tempat tidur, dan di saat Baskara kehilangan kontrol diri, ia akan hamil dan memaksa keluarga Prawiro untuk segera menikahkannya, meskipun ditentang oleh Nyonya Besar. Suatu akhir pekan, aku dan Adrian memiliki janji temu dengan pemasok peralatan medis canggih dari Jerman. Lokasi pertemuan kebetulan berada di lounge VIP Club Chandra. Berbeda dengan klub Sovereign yang ramai dan kompleks, Chandra didesain dengan gaya klasik dan mewah, sebuah ruang privat dengan alunan musik jazz lembut dan pencahayaan kuning redup. Aku mengenakan setelan kerja yang dimodifikasi dengan blazer hitam, penampilan yang sepenuhnya serius dan profesional. Negosiasi mengenai impor sistem jantung buatan generasi berikutnya berjalan cukup lancar. Saat mitra dari Jerman itu permisi sebentar untuk menerima telepon, Adrian juga meregangkan tubuh dan berkata akan ke toilet. Aku mengangguk, duduk sendirian di meja kaca, menyesap air sambil iseng melirik ke arah bar utama. Di bar yang berkilauan dengan lampu neon, seorang pelayan dengan gerak-gerik mencurigakan menarik perhatianku. Ia mengenakan seragam rompi merah khas klub, terus-menerus melirik ke sekeliling dengan cemas. Di atas nampannya ada segelas whisky mahal berwarna ambar. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan, pelayan itu dengan cepat mengeluarkan sebuah kapsul sangat kecil dari saku rompinya. Dua jarinya memecahkan cangkang kapsul itu dan menuangkan semua bubuk putih di dalamnya ke dalam gelas minuman keras. Bubuk itu dengan cepat larut, meninggalkan buih-buih halus, tanpa jejak warna atau rasa. Sebagai seorang ahli bedah yang terlatih secara sistematis dalam farmakologi, aku langsung mengenali mekanisme kerja obat itu. Itu adalah senyawa perangsang sistem saraf pusat yang dilarang. Jika dikombinasikan dengan alkohol konsentrasi tinggi, ia akan seketika menembus sawar darah otak, memaksa tubuh memproduksi hormon fisiologis dalam jumlah besar, dan membuat korban kehilangan sepenuhnya kemampuan kontrol perilaku. Alisku berkerut. Kewaspadaanku meningkat. Siapa yang berani melakukan tindakan licik seperti ini di klub dengan keamanan seketat Chandra? Pandanganku mengikuti setiap gerak-gerik pelayan itu. Ia membawa nampan berisi gelas beracun itu dan langsung menuju ke sebuah ruang kaca pribadi VIP di sudut paling dalam klub. Saat ia mendorong pintu kaca dengan perlahan, cahaya lampu gantung menyelinap melalui celah pintu, memperlihatkan dengan jelas orang-orang yang duduk di dalam. Di tengah sofa, siluet besar Baskara yang familiar tampak menonjol. Ia mengerutkan kening sambil mendengarkan penjelasan kontrak dari mitranya, tangan kirinya menekan kening tampak lelah. Pelayan itu menunduk hormat, meletakkan gelas whisky beracun itu tepat di depan Baskara, lalu mundur dan terus mengintip, menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkap. Sebuah pemikiran tajam melintas di kepalaku. Aku sangat mengenal karakter mitra bisnis di sekitar Baskara. Mereka suka bermain-main, tapi tidak akan pernah berani menggunakan cara licik seperti ini pada seorang pimpinan grup. Hanya ada satu orang yang memiliki motif terbesar dan akan mendapatkan keuntungan paling banyak jika Baskara kehilangan akal sehat, Maya Lestari. Kelicikannya benar-benar melampaui batas seorang pasien yang seharusnya diselamatkan. Meskipun aku membenci Baskara sampai tidak mau melihat wajahnya, harga diriku tidak mengizinkan pria yang secara hukum masih suamiku dipermainkan dengan obat oleh orang lain. Selain itu, jika terjadi sesuatu yang tidak senonoh pada Baskara hari ini, media besok akan memberitakannya secara besar-besaran, menyeret nama baik kedua keluarga ke dalam lumpur skandal. Aku dengan tegas berdiri, merapikan kerah, dan berjalan dengan langkah cepat namun mantap menuju ruang kaca itu. Inilah saatnya aku secara langsung menghancurkan konspirasi kotor orang ketiga itu. Aku mendorong pintu ruang kaca dengan keras.
Gagang pintu logam berbenturan, menimbulkan suara kering yang membuat semua orang di dalam menoleh kaget. Mengabaikan tatapan bingung para mitra bisnis, aku berjalan dengan sangat cepat ke depan Baskara. Pelayan di dekatnya berubah pucat dan mencoba menghentikanku, tapi ia membeku di tempat oleh tatapanku yang setajam silet. Baskara baru saja mengangkat gelas whiskinya, cairan berwarna ambar itu baru menyentuh ujung bibirnya. Sebelum ia sempat menelan seteguk pun, aku mengulurkan tangan dan memukul dasar gelas dengan keras. Gelas kristal mewah itu terlepas dari tangan Baskara, jatuh dan pecah berkeping-keping di atas meja kaca dengan suara prang. Cairan yang telah dicampur obat terlarang itu muncrat ke segala arah, membasahi sebagian besar karpet wol Turki. Bau alkohol yang pekat bercampur dengan aroma khas Chandra. Baskara melompat berdiri. Wajahnya menegang karena marah atas gangguan kasarku. Ia menatapku tajam dan berteriak, bertanya apa maksudku membuat keributan di tengah pembicaraan bisnis. Aku tidak menjelaskan panjang lebar, hanya mengambil sepotong pecahan kaca yang basah oleh cairan bening. Aku mundur, mengangkat pecahan kaca itu di depan pelayan yang gemetar. Aku bertanya dengan dingin, racun apa yang ia masukkan ke dalam gelas ini? Pertanyaanku yang keras membuat pelayan itu jatuh berlutut. Wajahnya pucat pasi, tak bisa berkata apa-apa. Reaksi pelayan itu adalah bukti paling jelas. Baskara cukup pintar untuk memahami situasinya. Amarahnya seketika beralih ke karyawan pengkhianat itu. Ia memberi isyarat kepada penjaga keamanan pribadinya di luar pintu, memerintahkan mereka untuk segera membawa pelayan itu ke area keamanan untuk diinterogasi. Mitra asing melihat situasi menjadi rumit, buru-buru pamit dan berkata akan membicarakannya lain waktu. Kini, hanya tersisa aku dan Baskara di dalam ruangan. Ia menatapku dengan mata yang dipenuhi emosi campur aduk. Ia mencoba mengucapkan terima kasih, tapi tiba-tiba merasa pusing dan tidak bisa melanjutkan. Meskipun aku sudah menumpahkan gelas itu, Baskara sudah sempat menelan sedikit. Obat perangsang saraf kuat yang didapat dari pasar gelap itu, bahkan setetes saja sudah cukup untuk meruntuhkan semua pertahanan tubuh. Wajah Baskara dengan cepat memerah, napasnya menjadi berat dan kasar. Kedua tangannya mencengkeram tepi meja kaca dengan kuat, urat-uratnya menonjol. Matanya kehilangan ketajaman biasanya, menjadi kabur dan liar. Tubuhnya yang besar terhuyung seolah akan jatuh. Aku sadar situasinya tidak baik, segera mendekat dan menopang lengannya. Panas yang memancar dari kulit Baskara terasa seperti tungku. Aku melingkarkan lenganku di pinggangnya, menopang tubuhnya yang berat. Aku memutuskan harus segera membawa Baskara keluar dari tempat yang rumit ini. Jika orang lain melihat kondisi pimpinan grup yang tidak terkendali, akibatnya akan tak terbayangkan. Aku mengambil ponsel, mengirim pesan singkat kepada Adrian bahwa ada urusan mendesak dan aku harus pergi lebih dulu. Kemudian, aku memapah Baskara dan langsung menuju pintu belakang khusus. Pintu itu terhubung langsung ke parkir bawah tanah. Jarak dari lift ke sedan mewah terasa sangat jauh. Efek obat menyebar dengan kuat, sepenuhnya membakar sisa kesadaran Baskara. Ia tidak lagi mengenali sekelilingnya. Di bawah cahaya remang-remang parkir bawah tanah yang lembab, Baskara tiba-tiba berbalik dan mendorongku ke pilar beton yang dingin. Kekuatan seorang pria yang benar-benar kehilangan akal sehat jauh melampaui perlawananku. Ia membenamkan wajahnya di lekuk leherku dengan gila menghirup aromaku yang merupakan campuran pelembut pakaian dan aroma samar desinfektan medis. Ini adalah aroma yang telah ia kenal selama 3 tahun hidup bersama. Aroma itu seperti stimulan kedua, sepenuhnya memutus benang kendali terakhirnya. Baskara menggeram dengan suara serak, bibirnya yang panas dengan gila menekan bibirku, penuh dengan rasa memiliki yang naluriah dan kasar. Aku meronta dengan keras. Kedua tanganku mendorong dadanya yang kokoh sekuat tenaga, namun perlawananku seperti telur diadu dengan batu. Baskara dengan satu tangan mencengkeram kedua tanganku dan menahannya di atas kepala. Ciumannya semakin dalam dan tanpa ampun, dipenuhi rasa pahit alkohol yang kuat. Rasa sesak dan putus asa menyergapku. Di tengah keputusasaan, aku mengerahkan seluruh tenaga untuk merobek kemejanya yang tipis dan menggigit bahunya dengan kuat. Gigiku mudu-du dalam ke kulitnya. Rasa anyir darah tu rasa jelas di mulutku. Baskara mengerang kecil karena sakit, tapi bukannya melepaskanku. Rasa sakit itu malah semakin memicu hasrat liarnya. Ia dengan mudah mengangkat tubuhku dan langsung menuju lift khusus yang terhubung ke hotel bintang 5 di gedung yang sama dengan Chandra. Saat pintu hotel tertutup, malam penuh gejolak yang tak terduga pun dimulai, menghapus semua batas dan kebencian yang ada di antara kami. Sementara itu, di lobi utama Klub Chandra, Maya
dengan topi yang menutupi wajah dan kacamata hitam bergegas masuk. Ia datang dengan perhitungan waktu yang tepat saat efek obat mulai bekerja, berniat memainkan peran sebagai Dewi Penyelamat. Namun, saat ia membuka pintu kamar khusus dan masuk, yang ia lihat hanyalah pecahan kaca dan tumpahan minuman keras bercampur obat di atas karpet. Tidak ada Baskara dan tidak ada jejak bahwa ia masih berada di gedung itu. Maya menjadi gila karena marah. Ia menghentakkan kakinya dan menggigit bibir hingga berdarah karena rencana sempurnanya hancur dalam sekejap. Sinar matahari yang menyilaukan menembus celah tirai tebal, melukis garis-garis cahaya kuning pucat di atas spray yang kusut. Aku perlahan membuka mata, rasa sakit yang berdenyut terasa di seluruh ototku. Pemandangan kamar hotel mewah terbentang di depan mata. Perabotan mahoni, lampu gantung kristal, karpet wall tebal, semuanya menunjukkan kemewahan tempat ini. Ingatan malam yang penuh gairah itu kembali terbayang dengan jelas di kepalaku. Malam yang benar-benar tak terduga, yang meruntuhkan semua dinding pertahanan yang telah kubangun dengan susah payah sejak meninggalkan keluarga Prawiro. Aku menoleh ke samping, Baskara tertidur lelap. Wajahnya yang tegas saat tidur berbeda dengan penampilannya yang dingin dan angkuh, tampak lelah dan lemas setelah efek obat sepenuhnya hilang. Selimut menutupi tubuhnya hingga ke pinggang, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang atletis. Di dekat tulang selangkah kanannya, bekas gigitan yang dalam telah mengering menjadi darah beku, sangat mencolok. Itu adalah jejak perlawanan sengitku, satu-satunya bukti kehadiranku di kamar ini semalam. Aku tidak mengizinkan diriku menjadi lemah atau sentimental seperti gadis muda. Logika seorang ahli bedah dengan cepat mengambil alih. Aku dengan hati-hati menyingkap selimut, turun dari tempat tidur, dan memungut pakaianku yang berserakan di lantai, mengenakannya dengan cepat. Aku masuk ke kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin, berusaha menjernihkan pikiranku sebanyak mungkin. Sambil menatap wajah pucatku di cermin, aku meyakinkan diri bahwa ini hanyalah kecelakaan fisiologis akibat zat kimia. Tidak ada makna emosional apapun, dan sama sekali tidak akan menggoyahkan keputusanku untuk bercerai. Setelah keluar dari kamar mandi, aku mengambil tas tanganku dan melangkah keluar ke lorong yang sepi. Begitu masuk ke dalam lift, aku segera melakukan panggilan terenkripsi kepada Kian, seorang teman yang merupakan direktur perusahaan sistem keamanan Chandra dan memiliki hubungan bisnis yang erat dengan Adrian. Dengan suara yang paling tenang, aku meminta Kian untuk menggunakan hak akses administrator tertingginya dan menghapus sepenuhnya semua data kamera dari lorong lantai 2 parkir bawah tanah dan lift hotel dari pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Kian menerima perintah itu dan segera melakukan penghapusan permanen data tanpa kemungkinan pemulihan. Semua jejakku memapah Baskara naik ke hotel lenyap selamanya dari dunia ini. 1 jam setelah aku pergi, Baskara perlahan terbangun. Sakit kepala hebat akibat efek samping obat perangsang membuatnya mengerutkan kening. Ia menekan pelipisnya, berusaha keras menyatukan kepingan-kepingan ingatan yang terputus dari semalam. Ia ingat dengan jelas pelayan yang memasukkan obat ke dalam minumannya dan Kirana yang dengan berani menepis gelas itu untuk menyelamatkannya, tapi ingatan setelah itu benar-benar kabur. Baskara bangkit. Selimutnya melorot, udara dingin AC menyentuh kulit telanjangnya. Matanya memandang sekeliling kamar yang kosong. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Pakaiannya berserakan di lantai dan ada aroma samar parfum wanita yang tertinggal di sarung bantal. Ruang kosong ini seketika menimbulkan kebingungan ekstrem di dalam hatinya. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk terasa di bahu kanannya. Baskara memiringkan kepala. Ia membeku saat melihat bekas gigitan yang jelas terukir di bahunya. Lukanya sudah mengering tapi masih merah dan bengkak. Ia bergegas ke kamar mandi, berdiri di depan cermin besar, dan memutar tubuhnya untuk melihat luka itu lebih jelas. Saat melihat bekas gigitan melalui cermin, hawa dingin merambat di tulang punggung Baskara. Sensasi kulit semalam memberinya kejutan yang mengerikan. Intensitasnya, aromanya, perlawanan yang putus asa, dan terutama kesatuan yang begitu pas. Itu adalah perasaan yang sama persis dengan malam takdir 3 tahun lalu. Malam di mana ia diberi obat oleh saingannya di hotel dan percaya bahwa wanita yang menyelamatkannya adalah Maya. Pupil mata Baskara menyempit, napasnya tercekat di tenggorokan. Selama 3 tahun ini, ia sangat yakin bahwa Maya adalah penyelamat hidupnya, orang yang telah menyerahkan kesuciannya di malam yang kacau itu. Tapi sekarang, bekas gigitan di bahunya, seperti kunci serbaguna, membuka lebar pintu kebenaran yang terkubur. Baskara mulai mengingat kembali.
Pagi itu 3 tahun lalu, saat ia bangun, Maya memang menangis di sebelahnya, tapi tidak ada jejak malam yang penuh gairah atau kelelahan di tubuhnya. Yang lebih mengerikan lagi, wanita malam itu memberinya perasaan yang sangat familiar, perasaan yang tidak pernah bisa diciptakan Maya, bahkan saat mereka masih dekat dulu. Tangan Baskara mencengkeram wastafel dengan kuat. Saking kuatnya, buku-buku jarinya memutih. Sebuah kecurigaan mengerikan tumbuh tak terkendali di hati sang CEO arogan. Jika wanita semalam bukan Maya, lalu siapa wanita 3 tahun lalu itu? Mengapa secara emosional dan fisik terasa begitu cocok? Baskara melompat keluar dari kamar mandi, bergegas mengenakan pakaiannya. Ia harus segera bertemu Maya dan memastikan satu fakta yang sangat penting. Fakta yang berpotensi meruntuhkan semua keyakinan yang telah ia pegang selama bertahun-tahun. Pagi itu, semua kejadian di kamar perawatan khusus terekam oleh sistem kamera keamanan rahasia Adrian. Duduk di ruang kerjaku, aku menatap layar komputer, mengamati setiap gerak-gerik mantan suamiku. Sedan mewah Baskara berhenti dengan kecepatan berbahaya di depan lobi rumah sakit. Ia turun dari mobil. Kemejanya yang kusut belum sempat diganti, wajahnya sedingin es. Baskara mengabaikan sapaan para dokter jaga dan melangkah dengan cepat menuju area perawatan intensif. Di dalam kamar, Maya duduk bersandar di bantal dengan ekspresi cemas. Gagalnya strategi obat perangsang semalam telah membuatnya kehilangan ketenangan. Saat pintu tiba-tiba dibuka dengan keras, ia terlonjak kaget. Melihat Baskara muncul dengan penampilan lelah, Maya segera menunjukkan kemampuan akting terbaiknya. Ia sengaja meneteskan air mata, turun dari tempat tidur, dan dengan terhuyung-huyung jatuh ke pelukan Baskara. Maya memeluk pinggang Baskara dengan erat, terisak-isak sambil memulai keluhan palsunya. Ia berdalih bahwa semalam ia cemas dan nekat keluar dari rumah sakit untuk mencari Baskara ke Chandra. Ia mengerang cerita bahwa ia menunggu semalaman di parkir bawah tanah yang dingin, tapi tak melihat bayangan Baskara sekalipun. Kata-kata Maya penuh dengan kesedihan dan cinta yang dalam. Persis seperti citra cahaya rembulan suci yang selama ini ia bangun dengan cermat. Baskara tidak memeluknya kembali seperti biasa, hanya berdiri diam. Matanya yang tajam terpaku pada puncak kepala Maya, dipenuhi pengamatan dingin dan perhitungan. Melalui layar kamera, aku bisa melihat dengan jelas perubahan ekspresi Baskara. Ia tidak tertipu oleh air mata buaya itu. Keraguan telah merasuk jauh ke dalam hatinya, mengubahnya kembali menjadi serigala kejam dunia bisnis. Baskara dengan lembut mendudukkan Maya kembali ke tempat tidur. Ia beralasan bahwa baju pasien Maya berantakan karena tindakan terburu-burunya tadi. Tangan besar Baskara terangkat dan dengan sengaja menarik salah satu sisi kerah baju Maya yang longgar ke samping. Seluruh bahu kanan dan sebagian tulang selangkanya terekspos sepenuhnya di bawah cahaya lampu neon yang terang. Kulit putih mulus tanpa celah. Tidak ada bekas gigitan atau cakaran, jejak malam yang penuh gairah. Yang paling penting, tatapan Baskara terpaku lama pada lekukan di bahu Maya. Di sana benar-benar kosong. Ingatan jelas 3 tahun lalu kembali terbayang, benar-benar menghancurkan kesadarannya. Pada malam takdir itu, saat ia menciumi bahu wanita asing itu, ia ingat dengan jelas ada sebuah tahi lalat kecil berwarna merah tepat di bawah tulang selangkanya. Saat melihat bekas gigitan wanita semalam di cermin hotel, tahi lalat merah itu kembali terlihat dengan jelas. Namun Maya Lestari, cinta pertamanya yang terukir hingga ke tulang sumsum, sama sekali tidak memiliki tanda istimewa ini. Kebenaran yang gamblang di depan mata menghancurkan berhala cahaya rembulan suci di hati Baskara. Penipuan konyol selama 3 tahun telah terungkap. Penyelamat hidup yang sebenarnya telah ia campakkan, sementara yang palsu ia puja, bahkan mengorbankan pernikahan sahnya untuk melindunginya. Perasaan dimanfaatkan dan dikhianati membuat dada Baskara naik turun dengan hebat. Maya merasakan perubahan suhu yang tiba-tiba dari pria di depannya, buru-buru merapikan kerahnya dan bertanya dengan cemas apa yang terjadi. Baskara menurunkan tangannya yang melayang di udara dan perlahan berdiri tegak. Ia menatap Maya dengan mata dingin yang membuat merinding, seolah melihat orang asing. Tidak ada satupun pertanyaan, tidak ada satupun tuduhan. Keheningan mengerikan Baskara adalah vonis mati paling kejam bagi seorang pembohong. Ia dengan tegas berbalik dan melangkah pergi. Mengabaikan panggilan putus asa Maya dari belakang, pintu kamar terbanting menutup, mengurung fantasi kekuasaan terakhir sang kekasih palsu di dalam 4 dinding. Setelah meninggalkan rumah sakit, Baskara segera menelepon sekretarisnya.
Dengan nada setegas baja, ia memerintahkan agar hasil interogasi pelayan semalam segera dikirim ke email pribadinya. Belum 5 menit, notifikasi email berbunyi. Duduk di dalam mobil, Baskara membuka lampiran. Laporan detail dari tim keamanan Chandra, lengkap dengan cap waktu, sepenuhnya membongkar wajah asli Maya Lestari. Pengakuan pelayan itu cocok sempurna dengan bukti transaksi elektronik. Rekaman CCTV menunjukkan Maya bertemu dengannya di sebuah kafe terpencil untuk menyerahkan obat. Laporan rekening bank menunjukkan transfer sebesar 1 miliar rupiah dari rekening atas nama Maya ke rekening pelayan pengkhianat itu tepat sebelum insiden peracunan. Konspirasi untuk memaksakan pernikahan dengan menggunakan anak, cara licik menginjak-injak kepercayaan orang lain, semuanya tercatat dengan jelas hitam di atas putih. Baskara membanting ponselnya ke kursi penumpang. Amarah dan penyesalan yang ekstrem menghancurkan harga dirinya. Semua kepingan puzzle telah berada di tempatnya. Sosok di klub semalam, sosok yang dengan berani menepis gelas beracun. Sosok yang menebarkan aroma pelembut pakaian yang familiar dan memiliki tahi lalat merah di bahunya. Hanya ada satu orang, Kirana Adiwijaya. Istri sahnya yang baru saja ia paksa menandatangani surat cerai dan wanita yang sama yang menyelamatkannya dari tangan saingannya pada malam takdir 3 tahun lalu. Selama 3 tahun, ia telah memperlakukan penyelamat sejatinya dengan sangat buruk dan sebagai imbalannya, ia menerima surat cerai yang dingin. Baskara segera menyalakan mesin mobilnya. Sedan mewah itu melesat membelah jalan raya, lurus menuju rumah sakit tempat aku dan Adrian bekerja. Hari itu adalah giliranku bertugas jaga di ruang manajemen bedah. Begitu aku keluar dari lift, aku melihat Baskara menunggu di lorong. Wajahnya sangat pucat, matanya merah. Ia tidak bisa lagi mempertahankan sikap tenangnya, melangkah maju dengan cepat dan mencengkeram kedua bahuku. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau menyembunyikan kebenaran selama 3 tahun? Malam itu, wanita malam itu adalah kau kan, iya kan? Geram Baskara. Suaranya dipenuhi penderitaan dan penyesalan yang mendalam. Aku menepis kedua lengannya dengan kuat, mundur selangkah untuk menjaga jarak aman. Aku melipat tangan, menunjukkan sikap acuh tak acuh dan dingin seolah melihat orang asing. Aku menjawabnya dengan kata-kata paling kejam. Bapak Baskara, jangan terlalu percaya diri. Saya tidak mengatakan yang sebenarnya hanya karena saya tidak butuh pertanggungjawaban Anda. 3 tahun lalu Anda hanya salah orang dan menulis drama cinta dan balas budi sendirian. Selama 3 tahun ini, saya sudah cukup membayar harga atas kebodohan masa muda saya. Sekarang, kita sudah tidak punya utang apapun satu sama lain. Sikap acuh tak acuhku membuat Baskara membeku. Ia melangkah maju, mencoba menyentuh wajahku, menjelaskan kesalahannya dan kebodohannya. Ia mengaku telah ditipu oleh Maya, telah memperlakukanku dengan tidak adil. Ia memohon untuk membatalkan surat cerai dan diberi kesempatan untuk menebus semua luka masa lalu. Aku mengangkat sudut bibirku dan tertawa sinis. Penyesalannya yang terlambat sama sekali tidak berharga bagi hati yang telah benar-benar beku. Aku mengeluarkan surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Jakarta dari tasku dan melemparkannya dengan dingin ke dadanya. Semua proses hukum telah diselesaikan oleh pengacaraku. Senin pagi pukul 9 kita akan bertemu di pengadilan untuk menerima putusan cerai resmi. Jangan merengek padaku dengan penyesalan munafik seperti ini. Seorang dokter bernama Kirana Adiwijaya tidak tertarik untuk memungut kembali sampah yang sudah dibuang. Setelah selesai bicara, aku dengan tegas berbalik, langsung masuk ke kantor dan membanting pintu dengan keras. Suara kunci yang terkunci terdengar dingin, sepenuhnya menghalangi penderitaan dunia luar dan tatapan putus asa Baskara. Kebenaran telah terungkap, semua telah diselesaikan dengan jelas. Mulai saat ini, aku secara resmi memutuskan semua hubungan dengan pria menjijikan itu. Siap menyambut kehidupan baru yang bebas dan gemilang. Pintu kamar perawatan khusus terbanting menutup. Suara kering itu seperti palu godam yang dijatuhkan pada harapan terakhir Maya Lestari. Ia duduk termangu di tempat tidur, menatap ruang kosong dengan mata tak fokus. Topeng sempurna yang telah ia bangun dengan cermat selama 3 tahun telah terkelupas tanpa sisa. Baskara sudah tahu segalanya. Bahwa ia bukan penyelamat hidupnya, bahwa ia merencanakan strategi obat perangsang, dan bahkan sifat serakah dan licik di balik penampilan luarnya, ketakutan ekstrem menyergap dan menyesakkan paru-paru Maya. Ia tahu betul betapa kejamnya Baskara di dunia bisnis. Begitu ia tahu bahwa dirinya telah dikhianati dan dimanfaatkan, harganya akan sangat mengerikan. Ia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk masuk ke gerbang keluarga konglomerat, tapi bahkan tidak yakin apakah bisa mempertahankan nyawanya.
Kondisi panik ekstrem merangsang sistem saraf simpatiknya secara berlebihan. Jantung Maya yang sudah lemah mulai memberontak dengan hebat. Detak jantungnya melonjak hingga ke tingkat peringatan. Rasa sakit yang kejang dari dadanya membuatnya meringkuk. Kedua tangannya mencengkram dada kiri. Napasnya tercekat dan putus-putus. Darah yang menumpuk di ventrikel tidak bisa dipompa ke tubuh, mulai mengalir kembali ke paru-paru. Efek samping obat perangsang ilegal yang ia konsumsi diam-diam semalam kini meledak, menghancurkan sisa-sisa kekuatan hidupnya yang rapuh. Maya terengah-engah seperti ikan di darat. Wajahnya dengan cepat berubah ungu. Ia mengulurkan tangan, mencoba menekan bel perawat di kepala ranjang, tapi lengannya yang lemas terkulai dan jatuh di atas kasur putih. Tepat pada saat itu, sistem monitor EKG secara otomatis mendeteksi sinyal vitalnya telah melampaui angka berbahaya. Alarm yang memekakan telinga berbunyi tanpa henti, memecah keheningan lorong rumah sakit. Dr. Wibowo dan tim perawat jaga segera mendobrak masuk. Keadaan di dalam sangat kacau. Maya telah jatuh ke dalam kondisi syok kardiogenik yang parah, tidak sadarkan diri dengan buih keluar dari mulutnya. Dr. Wibowo dengan cepat memerintahkan suntikan obat penguat jantung dosis tinggi sambil melakukan defibrilasi di tempat. 2 bantalan logam ditempelkan ke dada pasien dan arus listrik 200 joule mengalir ke tubuh yang kejang. Udara tegang menyelimuti seluruh ruangan. Nyawa sang pembohong itu diukur dalam hitungan detik dengan cara paling kejam. Sementara itu, Baskara baru saja keluar dari ruang manajemen bedah dengan langkah berat setelah berdebat denganku. Sikap dinginku dan tatapan dingin itu seperti vonis mati mengakhiri semua harapannya untuk berdamai. Ia jatuh tersungkur di sedan mewah yang diparkir di halaman tengah rumah sakit, menutupi wajahnya yang penuh penderitaan dengan kedua tangannya. Sekretarisnya berdiri di luar mobil, tidak berani mengganggu atasannya yang hancur secara mental. Tiba-tiba ponsel Baskara berdering nyaring, layar menunjukkan panggilan masuk dari rumah sakit. Baskara menjawab telepon. Suara Dr. Wibowo sangat mendesak. Ia memberitahukan bahwa gagal jantung Maya Lestari telah memasuki tahap akhir karena syok psikologis ekstrem dan racun yang tidak teridentifikasi dalam darahnya. Resusitasi darurat internal saat ini hanya bisa mempertahankan detak jantung buatan selama maksimal 2 jam. Jika tidak dilakukan operasi penggantian katup dan pembersihan ventrikel malam ini, pasien dipastikan akan meninggal. Dr. Wibowo menekankan dengan suara tak berdaya bahwa satu-satunya orang yang bisa menangani operasi yang sangat berbahaya ini hanyalah Dr. K. Baskara menurunkan ponselnya, menatap gerimis di luar jendela mobil dengan mata kosong. Wanita yang terbaring sakit dan menunggu kematian itu adalah orang yang telah menipunya, menginjak-injak kepercayaannya, dan secara tidak langsung menghancurkan pernikahan sahnya. Secara rasional, ia pantas membayar harga mahal atas kejahatan mengerikan yang telah ia lakukan. Amarah dan kebencian Baskara terhadap Maya tidak berkurang sedikit pun. Namun, di ambang hidup dan mati, naluri sebagai kenalan lama tidak mengizinkannya membiarkan sebuah nyawa melayang tanpa melakukan apa-apa. Baskara memutuskan bahwa memanggil Dr. K kali ini adalah untuk mengakhiri sepenuhnya semua ikatan antara dirinya dan Maya, menyembuhkan penyakitnya, mengembalikan nyawanya, dan setelah itu, mereka akan berjalan di jalan masing-masing, selamanya menghapus nama Maya Lestari dari hidupnya. Baskara membuka pintu mobil dan berlari kembali ke lobi rumah sakit. Ia mengabaikan penjaga keamanan dan langsung menuju ruang Direktur Adrian. Baskara dengan segala urgensinya, meminta Adrian untuk segera menghubungi Dr. K dan mengaktifkan klausul operasi darurat yang tertera di kontrak. Keputusasaan dan kebingungan sang pimpinan yang berkuasa terlihat jelas dalam napasnya yang terengah-engah dan setiap tetes keringat di dahinya. Ia sedang berusaha sekuat tenaga untuk membereskan puing-puing yang telah ia bangun dari kebodohannya sendiri. Di balik jendela kaca sebuah restoran Prancis di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit, kota malam berkilauan dengan lampu jalan dan papan neon. Aku sedang menikmati makan malam bersama Adrian dan beberapa teman dekat dari kalangan medis. Suasana di meja sangat santai, hangat, dan penuh tawa. Kami mengangkat gelas anggur merah mahal, merayakan kembalinya aku secara resmi dan menyambut proyek penelitian ilmiah besar yang akan datang. Setelah melepaskan beban bernama keluarga Prawiro, jiwaku terasa lebih ringan, tajam, dan bebas dari sebelumnya. Aku memotong sepotong steak kelas atas dan memasukkannya ke dalam mulut, menikmati rasa lembut yang meleleh sempurna di lidah. Tepat pada saat itu,
Ponsel pribadi Adrian yang diletakkan di atas meja bergetar kuat, memecah irama musik jazz yang lembut. Layar menunjukkan panggilan darurat dari rumah sakit. Adrian mengerutkan kening, meletakkan gelas anggurnya dan pamit kepada semua orang sebelum menekan tombol jawab. Karena kemudahan penanganan pekerjaan jarak jauh dan karena dikelilingi oleh rekan-rekan medis, Adrian memiliki kebiasaan menyalakan speakerphone saat menerima telepon dari ruang jaga. Berkat itu, semua suara dari seberang terdengar jelas olehku dan orang-orang di sekitar meja. Suara serak Baskara yang dipenuhi kepanikan dan urgensi ekstrem bergema melalui speaker. Ia merebut telepon langsung dari dokter jaga dan berbicara dengan Adrian. Baskara hampir berteriak, suaranya begitu keras hingga beberapa tamu di meja sebelah menoleh. Ia menuntut Adrian untuk segera menghubungi dokter K dengan cara apapun. Baskara menjelaskan kondisi kritis Maya, memohon agar ruang operasi super steril rumah sakit disiapkan dan berjanji akan menerima syarat finansial berapapun besarnya. Ia menggunakan segala argumen, dari etika medis hingga kontrak yang sudah ditandatangani untuk menekan, memaksa dokter K muncul dan menyelamatkan nyawa. Meja makan seketika diliputi keheningan mutlak. Adrian menatapku. Tatapannya mengandung harapan menunggu keputusan akhir. Para dokter lain menyadari kerumitan situasi dan identitas penelepon tidak berani membuka suara. Aku perlahan meletakkan pisau dan garpu di atas piring, menyeka bibirku dengan serbet sutra. Suara putus asa Baskara dari ponsel tidak menimbulkan riak sedikit pun di hatiku. Bagiku sekarang, baik Maya maupun Baskara hanyalah nama-nama yang tidak berharga. Orang-orang yang penuh dengan dosa, kebohongan, dan pengkhianatan. Mereka sama sekali tidak pantas menerima belas kasihan atau empati seorang dokter. Aku mengulurkan tangan dan menarik ponsel Adrian ke arahku. Aku tidak menggunakan pengubah suara seperti saat berperan sebagai dokter K. Dengan suara asliku, yang sangat familiar namun dipenuhi oleh ketenangan dan ketajaman seorang ahli bedah, aku dengan jelas menyatakan ke mikrofon, Bapak Baskara tidak perlu berteriak sia-sia. Laporan EKG Maya Lestari baru saja secara otomatis terkirim ke server saya. Ia telah dengan sengaja menggunakan obat perangsang saraf dan jantung kuat yang dilarang di pasaran. Racun itu telah merusak struktur katupnya secara total dan membuat otot jantungnya mengalami nekrosis irreversible. Sekarang, bahkan Dewa atau Dokter K sekalipun tidak akan bisa menyelamatkan nyawa yang sekarat itu. Operasi sudah tidak lagi memenuhi syarat medis dan tidak mungkin dilakukan. Seberang telepon tiba-tiba hening. Napas berat Baskara pun berhenti. Akhirnya, kebenaran terungkap dengan cara yang paling kejam dan langsung. Dokter K yang legendaris tak lain adalah Kirana Adiwijaya, istri yang baru saja ia injak-injak dengan kejam. Guncangan psikologis ini bagi Baskara pasti jauh lebih mengerikan daripada saat ia menemukan siasat obat Maya. Aku tidak memberinya kesempatan untuk memohon lebih jauh. Aku dengan jelas memberitahukan bahwa kontrak dibatalkan karena kelalaian pihak pasien yang menggunakan obat terlarang secara mandiri dan merusak rencana pengobatan. Uang kontrak 10 miliar akan dikembalikan besok pagi. Jantung yang membusuk itu adalah harga termahal yang harus dibayar sendiri oleh Maya Lestari atas keserakahan dan kelicikannya. Aku dengan tegas menekan tombol merah akhiri panggilan. Layar ponsel padam, selamanya memutuskan semua ikatan yang menjengkelkan dengan masa lalu yang kotor, semua suara, cinta, dan benci. Aku mengembalikan ponsel itu kepada Adrian, tersenyum cerah, dan mengangkat tinggi gelas anggurku. Semua orang di meja yang mengerti situasinya serempak mendentingkan gelas mereka, menciptakan suara yang renyah. Makan malam yang meriah itu kembali berlanjut dalam keceriaan. Senin pagi pukul 9 tepat, sinar matahari menerangi tangga marmer Pengadilan Agama Jakarta. Aku, mengenakan setelan putih yang dijahit rapi dan elegan, muncul di lobi dengan penuh percaya diri. Baskara sudah menunggu di sana. Wajahnya sangat pucat, matanya dikelilingi lingkaran hitam, janggutnya tidak terawat, dan tatapannya benar-benar kosong. Malam sebelumnya pastilah neraka paling mengerikan yang pernah ia alami seumur hidupnya. Aku tidak peduli apakah Maya masih bertahan hidup di ranjang rumah sakit atau sudah meninggal. Aku juga sepenuhnya mengabaikan penyesalan mendalam yang tergambar jelas di wajah Baskara. Aku melewatinya dan langsung masuk ke ruang sidang. Di bawah kesaksian hakim yang khidmat, 2 tanda tangan yang tegas dibubuhkan di atas kertas hitam putih. Stempel dengan tinta merah berbunyi dug saat ditekan. Pernikahan seperti sandiwara yang penuh penderitaan selama 3 tahun itu secara resmi dan abadi berakhir. Aku melangkah keluar dari gerbang pengadilan, mengangkat kepala tinggi-tinggi, menyambut langit kebebasanku yang gemilang.
Di belakangku tertinggal seorang pria yang akan membawa penyesalan seumur hidupnya, menjalani sisa hidupnya dalam rasa bersalah dan penyesalan.